lupakan gelisahmu. Teruslah kau mencari, waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Masih masuk. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Ingatlah dikala engkau ringan terbawa kata hati, melangkah di jalan terang, selalu sadari yang kau miliki. Hapuskan segala keraguanmu. Hai, buat kamu para pejuang lupus, selamat Hari Lupus Sedunia. Dan saya sampaikan, tetap semangat, jangan bosan untuk berobat, dan rajin untuk konsultasi apapun masalah yang kamu hadapi. Sehingga kita bisa mengontrol penyakitnya bersama-sama menuju remisi. Selamat Hari Lupus Sedunia tahun 2025. Semoga kita semua bisa sama-sama berjuang. Hari Lupus Dunia 10 Mei 2025. Semangat terus, yeay! Get for lupus, your training saves lives. Never give up. Yeah. Bagabus, senyum, sehat, Oh, healthy, be happy, yes. Care For lupus You're caring, save life. Care for lupus, your caring saves lives. ingatlah dikala engkau sanggup melihat matahari, hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau mencari, waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Ingatlah dikala engkau ringan terbawa kata hati, melangkah di jalan terang, selalu sadari yang kau miliki. Hapuskan segala keraguanmu. Hai, buat kamu para pejuang lupus, selamat Hari Lupus Sedunia. Dan saya sampaikan, tetap semangat, jangan bosan untuk berobat, dan rajin untuk konsultasi apapun masalah yang kamu hadapi. Sehingga kita bisa mengontrol penyakitnya bersama-sama menuju remisi. Selamat Hari Lupus Sedunia tahun 2025. Semoga kita semua bisa sama-sama berjuang. Hari Lupus Dunia 10 Mei 2025. Semangat terus, yeay! Get for lupus, your training saves lives. Never give up. Yeah. Bagabus, senyum, sehat, Oh, healthy, be happy, yes.
Care for lupus Your caring saves life. Your caring saves life. Ingatlah dikala engkau sanggup melihat matahari, hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Ingatlah dikala engkau ringan terbawa kata hati, melangkah di jalan terang, selalu sadari yang kau miliki. Hapuskan segala keraguanmu. Hai, buat kamu para pejuang lupus, selamat Hari Lupus Sedunia. Dan saya sampaikan, tetap semangat, jangan bosan untuk berobat, dan rajin untuk konsultasi apapun masalah yang kamu hadapi. Sehingga kita bisa mengontrol penyakitnya bersama-sama menuju remisi. Selamat Hari Lupus Sedunia tahun 2025. Semoga kita semua bisa sama-sama berjuang. Hari Lupus Dunia 10 Mei 2025. Semangat terus, yeay! Care for lupus, your caring saves lives. Never give up. Yeah. Agabus, senyum, sehat, Oh, healthy, be happy, yes! Dulu jalan. SDF Impact Talks, The Happy Impact Journey. Dari aksi yang tulus menuju pengakuan internasional dan transformasi yang lebih besar. Skala kecil bukan hambatan, bisa jadi kekuatan. Membangun dari titik nol dengan tujuan yang jelas. Mengapa memberi justru memperkaya? Modal dan misi sosial dalam satu arah. Bisnis yang dipandu nilai bukan sekedar keuntungan. Ekosistem impact dan di mana kamu bisa terlibat. Kepemimpinan dari kejelasan tujuan. 8 obrolan, 8 sudut pandang, 1 perjalanan. SDF Impact Talks, The Happy Impact Journey. Membangun karir yang bermakna butuh lebih dari sekedar motivasi. Butuh gambaran nyata dari orang yang sudah lebih dulu jalan. SDF Impact Talks, The Happy Impact Journey. Dari aksi yang tulus menuju pengakuan internasional dan transformasi yang lebih besar. Skala kecil bukan hambatan, bisa jadi kekuatan.
Membangun dari titik nol dengan tujuan yang jelas. Mengapa memberi justru memperkaya? Modal dan misi sosial dalam satu arah. Bisnis yang dipandu nilai bukan sekedar keuntungan. Ekosistem impact dan di mana kamu bisa terlibat. Kepemimpinan dari kejelasan tujuan. 8 obrolan, 8 sudut pandang, satu perjalanan. STF Impact Talks. The Happy Impact Journey. Membangun karir yang bermakna butuh lebih dari sekedar motivasi. Butuh gambaran nyata dari orang yang sudah lebih dulu jalan. STF Impact Talks, The Happy Impact Journey. Dari aksi yang tulus menuju pengakuan internasional dan transformasi yang lebih besar. Skala kecil bukan hambatan, bisa jadi kekuatan. Membangun dari titik nol dengan tujuan yang jelas. Mengapa memberi justru memperkaya? Modal dan misi sosial dalam satu arah. Bisnis yang dipandu nilai bukan sekedar keuntungan. Ekosistem impact dan di mana kamu bisa terlibat. Kepemimpinan dari kejelasan tujuan. 8 obrolan, 8 sudut pandang, satu perjalanan. STF Impact Talks. The Happy Impact Journey. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Membangun karir yang bermakna butuh lebih dari sekedar motivasi. Butuh gambaran nyata dari orang yang sudah lebih dulu jalan. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana weekdays-nya? Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Selamat kembali dan juga tentunya selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di dalam kegiatan Impact Talks, The Happy Impact Journey. Dalam kesempatan kali ini di sesi kedua, kita akan bertemu dengan para pakarnya tentunya, change maker yang pastinya akan menjawab keresahan-keresahanmu yang sedang membangun karir di dunia impact atau fresh graduate yang sedang mencari di manakah karir saya berada. Apalagi teman-teman sudah memulai kegiatan di pertemuan hari ini pasti dengan perjalanan yang panjang. Dari Senin sampai Jumat, weekdays-nya banyak. Tentunya kita tutup weekdays kali ini dengan sesuatu yang all you can eat. Apa sih itu? Daging semua insya Allah ya. Nah, salam kenal teman-teman semua. Saya Muhammad Zulkaromi yang akan berperan sebagai moderator dalam kesempatan kali ini. Di sesi sebelumnya kita sama-sama sudah ketemu dengan tokoh inspiratif bersama dengan Pak Eko yang menceritakan dan juga tentunya Bunda Dian ya, yang menceritakan tentang bagaimana titik nol Syamsi 2 Foundation ini bergerak akhirnya dan juga bertransformasi menjadi sebuah social enterprise. Dan tentunya untuk teman-teman semua yang selalu setia untuk hadir, pasti banyak dapat insight ya kemarin ya. Dan pastinya juga malam ini, insya Allah nggak akan kalah seru karena kita akan langsung ketemu dengan praktisinya. Karena teman-teman semua percayalah Impact Talks itu hadir karena kami percaya semakin banyak anak muda yang ingin berdampak, hanya saja tidak benar-benar mengetahui bagaimana dunia dampak dan social enterprise itu bekerja. Selama ini, acap kali yang namanya kontribusi sosial itu hanya dimiliki oleh para relawan, atau aktivis, atau bahkan orang-orang yang sudah mapan. Padahal setiap kita, setiap Gen Z dari kita, setiap anak muda itu punya kesempatan untuk memulai dengan langkah-langkah yang kecil dan sederhana, tapi tentunya nyata. Melalui Impact Talks, kali ini kita membuka jendela tentang bagaimana sih sebuah kepedulian itu bisa bertransformasi menjadi sebuah gerakan. Bagaimana nilai ternyata bisa berjalan berdampingan dengan karir. Dan juga bagaimana kontribusi sosial itu bisa dibangun secara berkelanjutan. Maka Impact Talks ini hadir sebagai ruang hangat dan inspiratif untuk teman-teman semua mendapatkan jawaban-jawaban atas keresahan yang sedang teman-teman rasakan. Sehingga mudah-mudahan insight seeker semua di sini pulang tidak hanya membawa wawasan baru, tetapi mulai menemukan keberanian, menemukan purpose dalam hidup. Melihat peluang dan mengambil aksi nyata untuk berkontribusi menjadi bagian dari perubahan. Selamat datang kami ucapkan di Impact Talks sesi kedua, Happy Impact Journey, yang kali ini dengan tema Small Act Big Impact. Wah, penasaran nggak sih kita akan ngomongin apa? Dan tentunya di sini kita nggak sendirian ya teman-teman semua. Insya Allah kita akan ketemu dan juga akan berbincang langsung bersama dengan tokoh inspiratif yang karir impact-nya itu luar biasa banget gitu ya. Kita banyak
akan banyak belajar. Saya aja sebagai moderator ketika baca CV-nya itu kayak, wah ini keren banget gitu ya, inspiring banget. Karena ternyata walk the talks. Karena ternyata betul-betul berdampak dan menghidupkan. Dan masih muda. Seperti kita semua di sini ya, kan masih banyak yang anak muda, fresh graduate, atau enggak yang masih baru memulai karir di dunia impact dan juga social entrepreneur. Nah, karena kami percaya nih, nggak sedikit anak muda yang ibaratnya apa namanya ya, dia tuh penasaran dan juga mau memulai berdampak, mau untuk bisa bermakna bagi lingkungan sekitar. Tapi masih banyak kebingungan di antaranya, mulai dari mana ya saya ketika saya mau mulai berdampak? Atau apakah selama ini kontribusi yang saya lakukan itu sudah dinilai berdampak atau belum ya? Atau bahkan apakah saya harus berdampak dan berkontribusi ketika semua resource atau modalnya terpenuhi? Nah, teman-teman ketika ada yang sedang bertanya-tanya tentang hal itu, sepertinya kelas ini, pertemuan kali ini cocok banget buat kalian. Karena apa? Hal-hal tersebut merupakan hal yang wajar kok ya. Sepenuhnya menjadi wajar ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Tetapi karena itu, sesi kali ini kita akan langsung belajar dari sosok yang membuktikan bahwa perubahan tidak harus menunggu kesempurnaan. Melalui Komodo Water, beliau membangun sebuah usaha yang tidak hanya berkelanjutan secara bisnis, tetapi juga menghadirkan akses air bersih, menjaga lingkungan, dan memberdayakan masyarakat. Nah, keren banget kan ya? Tapi sebelum kita langsung ketemu dengan narasumber inspiring kita malam hari ini, izinkan saya membacakan terlebih dahulu profil beliau. Beliau adalah Shana Fatina, founder dan CEO Komodo Water, sebuah social enterprise yang sejak lebih dari 15 tahun menghadirkan solusi akses air bersih dan energi terbarukan bagi masyarakat di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan daerah terpencil di Indonesia. Berangkat dari kepeduliannya terhadap krisis air bersih di Nusa Tenggara Timur, beliau membangun Komodo Water yang kini dikenal sebagai salah satu inovasi sosial Indonesia dengan dampak nyata bagi ribuan masyarakat. Dan kiprahnya sudah direkognisi, mengakui atau diakui oleh internasional termasuk Bayer Foundation Women Entrepreneurs Award, serta aktif mendorong kolaborasi lintas sektor dalam isu keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan kewirausahaan sosial. Nah, nggak sabar ya, dari profil singkatnya aja sepertinya udah tumpah-tumpah tuh ya inspirasinya tuh. Perjalanannya seperti apa, langsung aja kita panggil Kak Shana Fatina. Apakah sudah bergabung dengan kami? Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Halo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Shana, ini apakah sudah premnya sudah bergabung dengan kami ya? Mohon izin untuk tim. Kalau sudah, oke. Nah, udah bareng nih. Udah satu frame kita nih Kak. Oke, selamat malam Kak, sehat kabarnya? Apa kabar? Alhamdulillah baik, kabarnya baik juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nih Kak, sebenarnya kan saya udah kepo-kepo nih ya, udah kepo-kepo sedikit nih Kak Shana nih, inspiring apa? Karena ternyata saya tertarik sama salah satu tulisan reflektifnya Kak Shana setelah hadir di Philanthropic Summit ASEAN Philanthropic Summit ya, 2026 kemarin. Iya, itu keren banget, mengubah perspektif dari yang tadinya yang namanya filantropi itu hanya untuk sebagai sumber pendanaan, tapi diubah perspektifnya justru menjadi sebuah promotor untuk menghidupkan ekosistem agar perubahan itu bisa terjadi. Nah, itu sejujurnya buatku itu inspiring banget karena saya juga berpengalaman punya jejak atau kegiatan yang emang beririsan sama donor gitu ya, kayak sama keluar terus sama Friends of the Earth itu. Jadi kayak kalau udah dengar, oh iya, selama ini ternyata filantropi atau pendonor itu tidak hanya sekedar memberikan dana, tapi justru memang mendukung ekosistem itu bisa tumbuh dan juga memberikan dampak. Nah itu jadi makasih ya Kak ya sudah memberikan, sebenarnya saya personally ketika baca terinspirasi untuk mendapatkan perspektif baru terhadap donor. Thank you banget ya Kak ya. Sama, seneng loh. Iya, dibaca. Iya, by the way Kak Shana, malam ini kira-kira mau sharing apa saja nih? Atau mungkin boleh share hi dulu sama teman-teman audiens ini, kurang lebih ada 1.000 ada 1.000 orang nih room ini nih. Iya, selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat semua ya. Seru banget akhirnya bisa ketemu di Impact Talks. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol sambil sharing-sharing pengalaman juga gitu. Oke, amin. Terima kasih. By the way, kira-kira Kak Shana mau ada yang di-share dulu atau mau sharing-sharing dulu sebagai
pendahuluan kira-kira kita mau ngomongin apa sih di kegiatan kali ini nih? Iya, boleh, boleh, boleh. Jadi tadi ada request dari panitia buat sharing dikit ya tentang apa yang Mm-mm. oke, boleh, boleh. Langsung aja nih atau gimana? Oke, aman sih Kak kalau mau langsung juga. Ini kayaknya udah pada nggak sabar di 7.000 orang di sini. Oke, oke. Dari aku share. Oke, iya. Oh, oke. Jadi guys, buat teman-teman semua, nanti ini akan didahului perbincangan kita dengan presentasi singkat dan juga mungkin kita kenal lebih dekat dengan Komodo Water, langsung dipresentasikan bersama dengan Kak Shana. Setelah itu kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang sebetulnya ada behind the scene-nya apa sih, atau inspirasinya yang bisa kita dapatkan dari perjalanan menghidupkan Komodo Water ini. Nanti kita akan ulik lebih dalam. Silakan Kak Shana. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Ya, kita mulai dengan sharing apa sih yang dilakukan Komodo Water ya, biar kita bisa sama-sama dapat gambaran dan kita nanti bisa bahas bareng-bareng. Nah, jadi Komodo Water ini memang misinya adalah untuk membangun sustainable local economy di wilayah coastal dan rural menggunakan media itu adalah air. Jadi istilahnya bahasa sederhananya adalah dengan adanya air, maka kita bisa mendorong pertumbuhan transformasi sosial yang ada di suatu wilayah. Nah, kebetulan dulu mulainya memang di Nusa Tenggara Timur. Jadi, mulainya adalah sebenarnya jalan-jalan ya. Jadi kita jalan-jalan waktu itu, kemudian sempat mengalami suatu situasi di mana melihat ternyata di NTT itu susah air ya, sesuatu yang nggak pernah saya alami sebelumnya karena kalau dulu kan besar di Jakarta, kuliah di Bandung gitu ya, kalau air itu ada sesuatu yang udah pasti ada. Nah ternyata ada tempat yang air itu udah pasti nggak ada gitu, jadi mereka hidup dengan keterbatasan. Dan yang saya temukan juga waktu itu adalah selain Nusa Tenggara adalah salah satu provinsi yang paling miskin di Indonesia, kemudian juga di sana ternyata masalah air ini adalah masalah struktur sosial juga, di mana perempuan yang harus bertanggung jawab tentang air, sehingga kadang persoalan yang terkait dengan pengadaan air atau mengambil air itu adalah household issue ya, dan tidak terungkap karena memang dengan culture yang cukup patrilineal gitu, mereka tidak menganggap ini ada sebuah masalah. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga tentunya dengan hygiene yang rendah berdampak dengan stunting dan lain-lain. Jadi prinsipnya adalah ternyata air itu memang sebesar itu gitu dampaknya. Nah, Komodo Water ini kita mendeliver air sejak 2012. Perusahaannya beli 2010, cuma kita punya 2 tahun untuk membangun segala macam fasilitas. Intinya adalah memberikan akses air bersih dan air minum gitu ya. Kemudian karena kita di coastal juga nelayan membutuhkan es batu, es balok untuk pendinginan mereka, kita juga membuat es balok tenaga surya. Nah, lalu kita juga punya water management consulting, bagaimana membangun, ini lebih ke advokasi sebenarnya, membangun water stewardship atau mengembangkan awareness orang tentang air dan bagaimana membangun kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung pelestarian akses air bersih untuk berkelanjutan, dan juga waste management recycle, yang ini kaitannya adalah banyak sekali media untuk menyimpan air, atau mungkin ini yang air juga berkemungkinan untuk tercemar hanya karena sampah yang bisa meracuni gitu. Jadi sehingga kita juga masuk ke arah sana. Theory of change kita sederhana sebenarnya, ketika ada air maka dia bisa mengoptimalkan local resource yang ada. Ada 2 local resource, jadi satu yang tangible, yaitu adalah apa sumber daya yang ada di sana, apakah dia pertanian, perikanan, tourism gitu ya. Tapi yang intangible-nya lebih penting sebenarnya waktu. Jadi ternyata buat teman-teman di daerah itu ketika mereka mengambil air ini, kalau yang di laut dia ngambil harus naik kapal dulu tuh 2 jam, 4 jam bolak-balik ya untuk bisa dapat air bersih. Kalau yang di darat dia harus naik turun gunung dulu, sama juga 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam bahkan gitu. Bukan karena jaraknya jauh aja, tapi mereka harus mengantri untuk bisa mengambil, dan jalan untuk mengambilnya itu kan cuma satu setapak, jadi dia harus ganti-ganti. Jadi intangible benefitnya adalah waktu. Jadi ada tambahan waktu 4 sampai 6 jam buat
para perempuan dan keluarga gitu untuk bisa dimanfaatkan buat yang lainnya. Sehingga kita melihat air ini bisa membantu produktivitas. Nah, ini contoh yang kita lakukan di pulau ya. Jadi kita ada versi coastal, ada versi rural. Nah, ini versi coastalnya adalah akses air bersih yang menggunakan air brackish water, sumur intrusi air laut gitu. Kemudian kita gunakan tenaga surya untuk melakukan pemurnian airnya, filterisasi sampai dia jadi air minum. Kemudian air minumnya ini juga sebagian kita jadikan es batu. Es batu ini kemudian mensupport masyarakat dan lain di sana. Nah, kenapa ini lebih reliable dibandingkan sumber sebelumnya? Satu, ya dia lokasinya di situ, jadi nggak kemana-mana, less carbon, nggak perlu transportasi, nggak perlu waktu yang panjang dan lain-lainnya. Harganya juga lebih murah sehingga mereka bisa saving. Kemudian uniknya es batu kita 2 kali lebih lama tahannya dibandingkan es batu yang ada. Jadi mereka selain kita hemat air untuk bikin es batu juga, kedua masyarakat juga bisa pakai ini lebih lama gitu dengan harga yang sama. Nah, sejauh ini alhamdulillah kita bisa menyentuh banyak kehidupan ya. Nggak terlalu banyak sih 33.000, tapi ini teman-teman yang ada di pelosok yang mungkin buat mereka tidak ada opsi lain karena terus terang kalau dibuat kenapa sih nggak disupport sama institusi yang ada misalkan gitu ya, atau kenapa? Karena memang skalanya kecil-kecil gitu, jadi tidak secara ekonomis itu visible untuk dikelola oleh grid pemerintah misalkan gitu ya, atau misalkan swasta gitu, tapi mereka sebenarnya visible ketika dikelola dalam skala komunal di level mereka sendiri. Jadi ini istilahnya kayak kita bikin off-grid system, kayak modul kecil-kecil gitu yang kita sebar di desa-desa sehingga mereka bisa berdaya, dan ternyata itu berjalan gitu. Nah, ke depan kita juga mau lebih banyak lagi mengembangkan water for tourism, water for agriculture, water for fishery gitu ya, untuk memperbanyak aksesibilitas ini. Dan yang menariknya adalah ternyata teknologi terbarukan itu bukan hanya sebagai gaya-gayaan kalau di sini ya, tapi ya cuma ada itu solusinya, satu, kedua, dan itu juga murah gitu, karena capex besar di awal, tapi dalam long termnya mereka nggak perlu bayar lagi atau pusing dengan tidak adanya suplai BBM dan lain-lainnya. Jadi kalau buat di daerah-daerah itu emang tuh berpengaruh banget. Nah, ini sedikit gambar-gambar kita di lapangan ya. Jadi ya namanya masyarakat ya, penuh dengan masyarakat gitu, dengan anak-anak kecil, dengan segala macam, pada penasaran teknologi apa sih dan segala macam. Jadi hampir setiap hari jadi kayak playground sih kantor kita. Dan kemudian senangnya adalah memang kita nggak pakai pagar, jadi kayak semua orang bisa masuk, tapi mereka nggak mau masuk ke ruang produksi ya, jadi kayak mereka tahu ini adalah sesuatu yang milik mereka juga gitu. Nah, sebagai satu yang menarik juga adalah kami melihat ketika kayak misalkan kita masuk ke Papagarang nih ya, sebelumnya Papagarang ini kan satu di antara 3 desa di Taman Nasional Komodo yang nggak punya komodo, jadi dia cukup merasa bahwa kayaknya kita tuh kalah karena kita nggak punya komodo gitu. Nah, kalau sekarang nggak gitu lagi karena kita punya komodo water. Jadi seru sih melihat bagaimana dinamika ini, kita membangun sesuatu, ternyata aspek teknologi cuma satu di antara sekian aspek yang lainnya. Yang paling seru sebenarnya bersama masyarakat, kayak bertumbuh dan diskusi sama mereka, apalagi nih yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Mungkin itu kali ya kalau insight perdananya, mudah-mudahan bisa cukup memantik diskusi teman-teman dan penasaran teman-teman tentang apa yang dikerjakan di Komodo. Saya kembalikan ke Mas. Oke, Kak Shana, thank you, keren banget. Meskipun baru beberapa slide, tapi kayaknya udah daging semua itu slide isinya, Kak. Keren banget ya, sepakat banget karena memang bertumbuh bersama masyarakat itu merupakan sebuah, menurutku itu impact terbesar ya, ketika melihat masyarakat bisa tersenyum karena hadirnya kita di sana dengan memberikan uluran tangan dan inovasi yang berdampak, ini melahirkan sebuah perubahan besar yang terjadi. Sepakat banget ya, meskipun nggak punya komodo, tapi sekarang punya komodo water. Itu ini banget sih, underline banget sih. Oke, ya, Kak Shana, makasih banget udah sharing nih. Saya izin untuk mungkin sedikit menggali lebih dalam ya, buat Kak Shana. Ini kan tadi terlihat komodo water adalah sebuah social enterprise yang luar biasa, sudah hidup dan berkembang. Sepertinya sudah terlihat sangat matang sekarang, karena memang sudah direkognisi secara internasional. Tapi kita semua pasti tahu, semuanya berawal dari titik nol. Nah, jadi kita nih penasaran nih, Kak, waktu kakak itu mulai, ya, apa sih
apa namanya ya, kayak ini life call gue nih gitu. Oh ini life call saya untuk bisa terjun dan memperjuangkan isu ini. Itu kira-kira why-nya apa, why terbesar? Dan kalau boleh tahu juga nih Kak, kira-kira jujur ya, mungkin ketakutan terbesarnya apa pas lagi baru mulai? Udah, tadi kan Kak Shana bilang gede di Jakarta, tinggal di Bandung, dan menyadari bahwasanya akses air yang sepertinya sudah biasa kita punya ternyata merupakan kemewahan di sana. Nah itu kira-kira apa ketakutannya? Pasti besar banget kan? Mulai sesuatu di tempat terpencil yang kita nggak tahu dan lain sebagainya. Boleh kali ya kayak sharing-sharing ke kita semua, karena banyak anak muda yang lagi resah juga nih dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau saya sih bisa bilang ya, sebenarnya mungkin kalau saya dulu nggak semudah itu, mungkin saya kayak bakal lebih banyak pertimbangan gitu. Cuman ini pas banget ya. Jadi aha momennya itu memang usia berapa ya? Lupa 15 tahun yang lalu ya. Mungkin baru lulus ya, 24, 25 sekian lah. Jadi sebenarnya eh, nggak kebayang gitu untuk yang lagi jalan-jalan gitu kan, namanya juga traveling, terus kemudian ngerasa loh kok itu susah air ya gitu kan, terus karena baru lulus terus aku ngerasa bukannya di kampus tuh banyak ya teknologi untuk penyulingan air, desalinasi segala macam, kenapa mereka nggak pasang di sini gitu kan. Jadi sebenarnya dari kayak logika-logika kecil yang dibuat sendiri, hipotesis yang dibuat sendiri, saya jadi penasaran, terus akhirnya, dan sebenarnya tidak berpikir akan sekompleks ini ya untuk menjalankannya. Jadi waktu itu mulainya akhirnya ya udah deh coba kita lihat ada opsi apa ya. Nah satu sebenarnya trigger yang membuat akhirnya, meskipun saya kan backgroundnya teknik industri pada saat itu, ngerti teknologi air nggak juga gitu ya. Cuman yang dikebayang di aku adalah ini ada kebutuhan, tapi ada teknologi yang memungkinkan untuk melakukan itu, belum tahu juga siapa yang bisa ngerjain dan segala macam. Tapi titik urgensinya adalah ketika balik lagi terus kemudian kita kontakkan sama masyarakat, dan semua masyarakat kayak nggak ada opsi lain gitu ya. Aku sebelum pulang tuh sempat-sempatin loh ketemu bupati untuk tanya, Pak ini gimana gitu kan. Ada masyarakat gini gitu, terus kayak oh iya nggak cuma di pulau, di darat juga gitu, jadi kita aja di darat belum selesai isunya, kita mungkin nggak akan ke pulau. Oh oke, jadi intinya mereka tidak punya alternatif lain. Jadi terus kebayang ketika mereka datang, udah kita mau bikin filter sendiri deh, mau beli di Glodok apa segala macam. Mereka beli di Glodok, mereka beli sama siapa ya? Terus jadi kayak kepikiran gitu loh, jadi kayak overthinking sendiri. Karena ya udah deh, gimana kalau kita kerjasama aja? Nanti saya coba cari teman-teman di kampus itu yang bisa backup teknologinya, kemudian nanti kita coba kerjain bareng-bareng. Nah, sebenarnya ide sederhananya itu adalah datang, install, terus pulang, dan kemudian ya udah jalan sendiri gitu kan. Nah, itu yang paling unik. Ternyata semua yang kita hitung dan semua kita desain dari awal itu di desk gitu atau di meja itu nggak nyambung gitu dengan apa yang dibutuhin sama mereka. Dan itu cukup menarik ya. Jadi lesson learn-nya adalah pas waktu di sana, saya merasakan yang paling sederhana aja. Kalau di kota kebutuhan air itu 60-70 liter per hari versi WHO, buat teman-teman di Pulau nggak segitu. Mungkin 20 atau 30. Jadi kayak misalnya sepertiganya gitu. Kenapa? Karena memang behavior mereka dari awal yang tidak ada air menjadi punya air itu kayak ya jadi udah terlanjur hemat air gitu cara hidupnya, kebayangkan. Jadi ya itu contoh-contoh yang lucu-lucu lah yang aku perhatiin. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya menurut saya Komodo Water ini buat saya, jadi saya belajar banyak tentang menjadi apa yang di kepalanya masyarakat gitu. Jadi itu yang membuat jadi sering dipelajari terus-menerus dan penasaran terus-menerus, akhirnya malah jadi kepanjang kemana-mana. Nah kalau ditanya yang bikin orang takut kan sebenarnya karena dia tahu bahwa dia ada yang dia nggak tahu kan. Nah kalau ini justru karena saya nggak tahu, jadi saya jadi penasaran. Jadi sebenarnya si ketidaktahuan dan ketidakjelasan itulah yang membuat saya tetap ngulik si Komodo Water gitu pada saat itu. Oke, justru karena nggak tahu, jadi cari tahu gitu ya, Kayak. Oke, ini beda banget sih mungkin sama mental game di zaman sekarang. Kalau nggak tahu, semua tuh kayak udah tinggal instan aja, tinggal cari, kan ada ChatGPT dan lain sebagainya. Tapi justru curiosity-nya nih yang membawa Kak Shana ke dunia yang penuh dampak ini. Jadi kan saya lihat ada theory of change-nya, itu kan luar biasa banget ya. So, sebuah pergerakan yang tadinya awalnya niatnya membantu, terus kemudian dilengkapi dengan framework tertentu yang akhirnya membuat si ide ini bisa terdeliver dengan baik.
Menurutku itu keren banget sih Kak ya, karena dari mulai jalan-jalan tapi ternyata menemukan sebuah insight dan ternyata oh gini ya. Jadi teman-teman ini buat teman-teman yang sekarang mendapatkan akses terhadap sesuatu yang sepertinya biasa aja, bisa jadi di tempat lain itu adalah sebuah kemewahan yang nggak didapatkan. Jadi pintar-pintarlah teman-teman semua, apalagi kaula muda bahasanya ya. Gen Z, teman-teman Gen Z atau teman-teman muda yang baru mulai meniti karir, coba lihat hal-hal yang mungkin biasa di tempat teman-teman semua, tapi ketika ditempatkan di sebuah konteks wilayah tertentu, apakah itu menjadi sebuah kemewahan atau tidak? Karena sekali lagi, seperti di sesi sebelumnya, isu tentang akses itu adalah luar biasa, masih banyak dimiliki apa namanya, masih banyak mendapati tantangan di berbagai daerah. Kalau Kak Shana berarti tentang akses air ya. Kalau Pak Eko kemarin tentang akses kesehatan terkait dengan pendampingan lupus. Makasih Kak Shana. Jadi ini mudah-mudahan teman-teman yang takut memulai sesuatu, coba cari tahu. Siapa tahu di sana ada sesuatu yang bisa teman-teman hubungkan dengan sesuatu yang teman-teman sudah lumrah dan mengetahui itu. Apalagi punya teknologi, punya resource, dan punya pengetahuan. Itu saya kira dari hasil sharing Kak Shana yang tadi sebentar aja ya, tapi kayaknya udah tumpah-tumpah banget tuh bisa kita dapetin. Oke, terima kasih Kak Shana nih ya. Pertanyaan kedua nih Kak, mau nanya-nanya juga nih. Kan tadi ngomongin masalah anak muda nih. Karena anak muda ketika Kak Shana itu waktu itu bikin Komodo Water pas baru lulus atau pas masih di kampus Kak, by the way? Jadi mulai itu kan 2010 ya. Saya Oktober 2010 lah ke Labuan Bajo. Lulus itu 2009, jadi udah setahun lulus. Sempat browsing, ngerjain ini itu segala macam dikerjain, emang pengen tahu apa sih sebenarnya yang disuka gitu kan. Terus ini sebenarnya ini tuh bagian liburannya dari si 1 tahun itu, kebayang nggak sih? Jadi nyobain itu segala macam. Terus kayak apa nih kita mumpung ada waktu nih, belum ada kerja yang rutin gitu kan, road trip sama keluarga. Jadi kita bawa mobil di Jakarta gitu, kayak itu kayak balik lagi. Jadi kayaknya menurut tadi nyambung sama yang Mas Zul bilang, jalan-jalan tuh sebenarnya salah satu cara paling efisien ya untuk bisa melihat perbedaan-perbedaan tadi itu, benar kan? Jadi semakin sering kita keliling-keliling, kita semakin lihat bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan di satu tempat ke tempat yang lain kayak gitu-gitu. Jadi kan ya mungkin gitu ya, mungkin nyambung dan kayak kita diperintahkan buat hijrah, benar nggak sih? Kan kadang-kadang itu kayak sesuatu yang benar juga ya, memang kita harus suatu saat keluar dari tempat tinggal kita gitu untuk bisa discover, dapat insight yang lainnya. Sebenarnya mungkin insight itu sudah disiapin, tapi kitanya kan kadang butuh momen khusus untuk bisa merenungkan itu, terus mikirin itu, yang gitu-gitu lah. Itu sih nyambung semua sih sebenarnya, kayak apa yang sering aku terima ya, informasi-informasi dari kecil sampai di kampus. Luar biasa banget nih, insightful banget ya. Jadi ternyata inang-inang inspirasi sudah tersedia di sekitar kita, tapi kadang-kadang kita butuh waktu untuk nangkep inspirasi itu. Noted banget Kak. Nah ini tadi kan nyambung lagi nih Kak, karena Kak Shana ternyata memulainya 1 tahun setelah lulus. Nah, kalau misalnya sekarang nih, anak-anak fresh graduate rata-rata tuh seperti seolah-olah diminta untuk memilih di antara apakah ngejar karir dulu, apakah bangun bisnis dulu, ataukah berkontribusi langsung kepada masyarakat. Itu tuh kayak seolah-olah diminta untuk memilih salah satu, kan ya. Nah, kalau dari pengalaman Kak Shana nih, membangun Komodo Water, waktu menjalankan social enterprise ini justru apakah itu menghambat pertumbuhan pribadi, atau justru mengakselerasi ke semua pilihan itu? Jadi akhirnya Kak Shana tiba-tiba bisa bangun bisnis kah? Atau bisa langsung sekaligus berkontribusi sambil membangun karir? Kira-kira kalau dari pengalaman Kak Shana, waktu baru lulus, milih membangun Komodo Water itu justru menghambat atau mengakselerasi? Jadi kalau dulu itu sebenarnya aku pas lulus tuh kayak punya keinginan ya, saya pengen punya kantor di 3 zona Indonesia yang berbeda, ada WIT, WITA, dan WIB gitu. Satu biar seru aja gitu. Jadi kalau ya benar memang kita punya range yang cukup besar gitu kan. Nah, habis itu tapi yang lucunya adalah sebenarnya Komodo itu yang paling tidak diekspektasikan untuk menjadi karir. Kebayang nggak sih? Jadi memang kadang-kadang jangan dipatokin gitu. Jadi kita tuh kan suka kayak terlalu merencanakan hidup, ya nggak? Nah sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah di fokus ke pengembangan dirinya. Jadi kayak misalkan
ketika kita melakukan sesuatu, apa sih kita pelajari dari situ gitu kan? Apa yang membuat kita excitement untuk dari situ? Nah, si karir-karir tadi itu akan mengikuti sebenarnya. Jadi eh, karena misalkan kita berkarir di satu tempat ataupun kita punya bisnis sendiri atau kita misalkan ikut bantuin orang gitu ya, sebenarnya kita akan punya satu fungsi atau satu peran yang sama gitu, kontribusinya ya. Hanya beda casingnya aja gitu. Jadi eh, nah, jadi kalau teman-teman tanya jangan memilih bentuknya, yang pilih adalah pilih dirimu sendiri itu mau jadi apa dulu, mau ngapain dulu gitu. Nah, dari situ baru ada toolsnya macam-macam. Nah, sehingga kita tidak terjebak di kotak-kotak profesi tadi itu, tapi yang kita lakukan itu sebenarnya lebih kayak apa sih yang peran bisa kita lakukan dan kita kontribusikan sebagai diri kita gitu. Berarti bukan tentang statusnya, tapi tentang perannya gitu ya, Kak ya? Benar, dan makanya kan kalau ditanya, kalau kalau bisa kita bercanda gitu kan, oh ini lagi pakai baju yang mana nih gitu kan, karena sebenarnya dalamannya sama aja gitu, tapi value-nya sama gitu kan, tapi role-nya itu berdasarkan profesi-profesi tadi itu, sehingga waktu ngembangin Komodo Water pun juga nggak kayak terjebak, oh harus di company-nya terus atau gimana, aku kan juga sempat jadi di root otorita gitu, misalkan harus jadi apa, jadi tapi kita selalu kayak sebenarnya big picture-nya tuh kayak, oh kita mau ngembangin si region ini gitu loh, si kawasan ini gimana cara orang bisa berdaya dan segala macamnya. Dan ternyata itu jadi ngikut semua tuh apa yang kita kerjain gitu kan, mengarahnya ke hal yang sama. Jadi buat teman-teman Gen Z terutama gitu ya, satu nggak semuanya bisa kita serap dan kita cerna pada saat ini sebenarnya. Itu paling penting. Jadi eh, otak kita ini kan dan hidup kita ini kan sebenarnya dia berkembang dengan apa ya, dengan jalannya gitu kan. Nah, kita tuh mesti tarik ulur tuh antara oh kita pengen ke sini, tapi kita akan record diri kita sebenarnya kita udah mempersiapkan diri sejauh mana sih untuk mencapai ke situ, misalkan kayak gitu. Terus kalau misalkan apa yang kita kasih, jadi prinsipnya gini, dikasih peran apa, jalanin seoptimal mungkin, nanti ketemu lagi, jalanin lagi seoptimal mungkin, kira-kira kayak gitu kali ya tipsnya. Dan jangan kebanyakan mikirin kita dapatnya apa gitu. Itu kadang-kadang juga akan mengganggu karena akhirnya jadinya transaksional kan. Padahal kan sebenarnya kita cuma disuruh untuk belajar aja dan belajar itu kan bisa dari mana aja gitu. Oh, benar-benar. Seperti kata guru pendidikan kita kan, jadikan tempat dimanapun sekolahmu dan siapapun adalah gurumu. Itu kurang lebih mirip-mirip ya, Kak Shana ya, prinsipnya ya. Keren banget ya. Jadi teman-teman semua yang lagi galau atau lagi mungkin masih belum tahu mau mulai apa, justru mengambil peran dulu, baru nanti akan ketemu dengan titik keterampilan diri kita. Kalau kata Pak Eko kemarin, itu ikigai-nya coba dicari itu, ikigai model hidup kita. Mana yang kita bisa dan mana yang kita cintai. Dari mulai situ, pengetahuan tentang diri sendiri, maka kemudian kita bisa tahu bagaimana berperan lebih besar lagi. Sehingga nanti cangkang-cangkang status-status itu bisa berbeda ya, tapi tetap perannya itu bermanfaat bagi masyarakat. Keren banget Kak Shana. Ini sambil mau nanya lagi nih Kak Shana nih, itu kan sekarang kan banyak orang yang mungkin sedang mencari. Jadi di sini profil pesertanya itu Kak Shana, banyaknya adalah anak-anak muda yang fresh grade atau yang sudah mulai karir di dunia mungkin social enterprise atau baru memulai karir lah let's say gitu ya. Nah, masih masih banyak galaunya gitu, masih banyak nggak tahu tentang apakah saya bisa berkarir tapi sambil tetap menjaga nilai, ataukah bagaimana nilai bisa berdampingan dengan karir? Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi banyak yang penasaran tentang dunia impact itu kayak gimana sih gitu ya. Nah kalau Kak Shana sendiri, menurut Kak Shana, memaknai untuk anak muda nih ya, memaknai kata impact itu gimana sih Kak? Impact itu kan dampak. Eh, Kalau saya sih selalu lihatnya gini, impact kan sebenarnya muncul dari kepedulian, benar dong. Jadi sebenarnya dari awalnya dulu gitu, kita bisa eh, kita bisa berdampak, tapi kita harus peduli dulu. Dalam konteks kita peduli berarti kan sesuatu yang lebih dari diri kita sendiri, ngerti kan? Jadi itu yang menjadi modal awalnya. Karena ketika kita peduli, kita akan melihat bahwa kita adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Nah, ketika melihat kita adalah bagian dari sistem yang lebih besar, kita akan bisa memetakan dan melihat kayaknya ada hal-hal yang harusnya bisa lebih baik dari ini deh. Jadi kayak uh, pengen melakukan improvement gitu. Jadi kan setelah melihat oke ini kita analisa, terus kita lihat kayak ini kan bisa lebih oke lagi deh. Jadi kita akan bisa mencoba menggali kira-kira apa ya opsi-opsi untuk bisa lebih baik lagi itu gitu. Tapi kan nggak ada yang pernah tahu apakah itu lebih baik atau enggak ya sebelum dicoba, bener dong. Nah disitulah uh,
letak titik kritisnya gitu. Apakah kita berhenti dengan hanya membayangkan dan punya ide dan mewacanakan, kalau ini cuma wacana doang misalnya gitu ya, atau kita paling tidak melakukan iterasi pertama untuk mencoba dan melihat does it works or not, kalau not gimana, kalau works gimana gitu. Jadi sebenarnya bisa dibuat sesederhana itu ya algoritmanya, sehingga nggak terlalu pusing dan jangan mikirin iterasi ke 100 dulu, yang satu aja belum dikerjain gitu. Oke, keren banget ya. Ini benar banget Kak Shana. Jadi ini tuh inspiring banget. Kenapa? Karena Gen Z itu zaman sekarang atau anak-anak muda ya, itu rata-rata ada fenomena yang lucu nih. Mereka berhenti di coming soon. Pergerakan pergerakan idenya berhenti di coming soon. Jadi udah coming soon tapi nggak gerak-gerak gitu ya. Jadi akhirnya ternyata ada satu kata insight menarik, iterasi teman-teman. Iterasi itu adalah proses bagaimana kita mencoba menguji coba prototipe pertama purwarupa sederhana dari ide kita. Bagaimana caranya kita ngetes ide kita se-light mungkin. Kan ada versi lengkap sama versi lightnya biasanya ya. Nah ini versi lightnya kita coba dulu. Nah kebanyakan Gen Z nunggu perfect dulu, baru kemudian merasa pede untuk mulai. Nah jadi dari Kasyana kita dapat insight kalau ternyata mulai coba iterasi satu dulu nih, karena nanti akan ketemu. Bisa jadi Komodo Water itu kan iterasi ke berapa ya Kak Kasyana? Setelah Itu berbagai udah, macam uji coba ya. iya banyak banget dan sebenarnya prinsipnya selalu selalu melihat harus ada cara yang lebih baik sih dari melakukan ini. Jadi nggak puas deh satu kali uh, misalkan nih, oh udah bisa jualan nih, apalagi yang bisa dibenerin ya gitu, apalagi bisa kita efisiensiin ya gitu gitulah. Jadi harus sering Oke. kepo-kepoin lah. Oke, berarti learn fast, fail fast, learn fast gitu ya kalau saya. Ya. Jadi kayak coba uji coba cepat, terus kemudian kita dapat insight, uji coba lagi mana yang bisa dikembangin. Nah, kira-kira kira. Nih Kak, ini kan tadi ngomongin masih ngomongin impact nih Kak. Kapan bisa dibilang kalau ternyata kontribusi kita itu sudah bisa dibilang berdampak? Menurut Kakak gimana Kak? Iya, kalau menurut aku selalu nggak Oh, ngeliat ujungnya gitu. Kadang-kadang karena paling tidak yang buat saya sendiri adalah saya bisa belajar sesuatu yang baru, benar kan? Itu satu. Terus dua, terus yang saya selalu evaluasi adalah apakah yang kita lakukan ini ada feedbacknya gitu. Kalau misalkan kayak kita hubungan kan dua arah gitu kan, jadi harus take and give and take gitu-gitu lah. Jadi harus sama-sama ngerti. Nah, kalau misalkan kita fokus cuma dampak aja, kadang-kadang kita malah jadi mikir bahwa kita tuh se-superhero itu, padahal nggak kayak gitu situasinya di lapangan gitu. Tidak ada yang satu yang dibantu oleh yang lainnya sebenarnya. Yang ada adalah kemitraan. Jadi take and give tadi itu. Nah, ini mungkin pola pikirnya juga mesti teman-teman eh, apa ya istilahnya evaluasi juga atau mungkin kita pikirin lagi, benar nggak sih kita yang bantu mereka? Atau sebenarnya mereka yang bantu kita, benar nggak? Jadi kan kadang-kadang eh, penyakitnya kita tuh kan kita berasa kita lebih daripada yang kita bantu. Padahal nggak juga. Mungkin sebenarnya kita tukeran sesuatu. Saya sendiri saya ngerasa saya belajar banyak banget tentang eh, apa ya, tentang hal-hal bahwa hidup itu sederhana sebenarnya. Ketika mereka mengambil air dalam hari-hari untuk ngambil air itu menjadi kayak bagian dari way of life yang mereka, itu kayak ritual yang mereka dan mereka sangat memaknai itu sampai mereka tidak merasa itu adalah masalah ya ketika harus jalan 6 jam misalkan kayak gitu. Nah, tapi kan ketika kita diskusi lagi, kalau misalkan kita bisa persingkat waktunya, nanti mama bisa ngerjain yang lain juga, mungkin bisa main sama anak-anak, bisa anak-anak bisa sekolah, nggak perlu sibuk nyariin air. Jadi proses diskusi dan dua sisi itu yang menurut saya sangat nggak bisa digantikan ya dengan hal-hal yang lain ya. Masalah dampak itu kan masalah angka ya, tinggal dihitung aja angka siapa ya gitu yang terlibat sama kita. Tapi kan bagi pertanyaannya adalah bukan kita yang istilahnya memberi, justru kita banyak banget dapat hal-hal baru dari masyarakat gitu. Yang mengajari kita hal-hal sederhana yang wisdom-wisdom lah ya, yang menurutku membuat kita jadi memahami, oh ini kenapa ya Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda ya gitu. Jadi kadang-kadang kayak, oh pantesan gini, oh pantesan gitu gitu. Dan itu yang menurut saya perlu dimasukin dalam konteks impact sehingga ketika kita berbicara impact atau dampak ini bukan tangan di atas memberi yang terus di bawah gitu, nggak model begitu, tapi sebenarnya adalah partnership gitu. Kita berlakukan kemitraan, kemitraan ini tapi kita bisa menciptakan bersama-sama suatu hal yang baru, inovasi yang baru bersama-sama gitu.
Oke, jadi sebetulnya bukan kita yang jadi superhero, tapi sebetulnya kita lagi tuker resource aja gitu ya sama orang-orang yang dalam tanda kutip kita bantu, padahal bukan kita bantu, tapi kita mah Nge-share aja. saling bantu gitu ya. Kita saling bantu mutualan. Oke, jadi ini saya dapat benang merahnya nih. Jadi memang ketika impact itu jangan dikatakan sebagai sesuatu yang kita berikan begitu saja, terus kemudian orang mendapatkan perubahan, bertransformasi, tapi justru kita menjadi bagian dari perubahan itu bersama dengan orang-orang yang kita ajak untuk berubah. Ibarat kayak rantai nih teman-teman. Kalau rantai itu kan pasti satunya saling menaut ya antara satu sama lain, dan ketika kita tuh nggak bisa jadi rantai yang paling besar sendiri gitu. Justru menjadi bagian-bagian yang nama melengkapi putarannya agar menjadi lebih bertransformasi atau lebih berdampak. Thank you Kak Sana nih. Jadi buat teman-teman semua, jangan mungkin kalau misalnya bilang, oh impact itu terlalu jauh, enggak. Justru impact itu bisa dimulai dari hal yang terdekat, karena bukan kita yang menjadi superhero, tapi justru kita menjadi bagian dari perubahan di lingkungan itu sendiri, karena kita bisa belajar juga dari orang yang kita tolong loh. Gitu. Jadi saya menarik banget, dari tadi Kak Sana bilang, mengambil air sudah menjadi biasa, tapi ketika ngobrol, akhirnya dapat insight, ketika memang itu bisa dipersempit waktunya, diefektifkan waktunya, mama bisa jadi punya alternatif lain waktu untuk bersama dengan anak. Wah, itu indeks of happiness-nya keluar banget tuh. Ternyata mama bisa jadi lebih berkumpul sama keluarga dengan hadirnya komodo water ini. Itu bisa jadi sesuatu yang nggak dilihat sama masyarakat karena sudah jadi kebiasaan ya ngambil air itu kan ya. Kayak sana ya. Wah, sih. Oke, oke, oke. Ini sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari audiens nih, Kak. Saya sedikit terakhir mungkin Kak ya ngobrol-ngobrol lebih jauh. Karena di sini masih banyak Gen Z nih, Kak ya. Terakhir dari saya nih Kak, pengen nanya sebagai sesi penutup aja untuk obrolan hangat kita. Ini sebenarnya nih, Kak Shana coba bayangin kalau misalnya Kak Shana kembali ke masa lalu, ya. Tapi dengan semua pengetahuan yang Kak Shana punya hari ini, kira-kira Kak Shana mau ngomong apa sama diri Kak Shana ketika ketemu di masa lalu? Oh, saya bilang kayak nikmatin aja prosesnya gitu. Saya selalu begitu ya, karena memang seru ya. Aku merasa ya ini pertama karena lokasinya remote gitu ya. Jadi saya beruntung bisa mendapatkan banyak me time dan very quality time gitu ya untuk mencoba merefleksikan benar nggak sih ini yang mau kita kerjain, benar nggak sih worth it gitu untuk dilakukan dengan lain-lain dengan semua pertimbangan-pertimbangan uh, logika normal manusia pada umumnya dan yang sesuatu yang belum jelas gitu. Tapi kita ngerasa ini kayak bener, tapi gimana ya gitu. Jadi makanya kalau misalkan tanya pas waktu itu ya pas sekarang mau belajar aku cuma bilang kayak jalanin aja karena masa belajarnya itu sem- semakin apa ya semakin lama semakin dalam dan itu yang menjadikan kita seperti sekarang ini gitu loh. Mungkin kalau dibilang karakternya ya karakter pembelajar atau inovasi itu ya yang tidak berhenti di kita dan kita selalu uh, tidak menyerah pada momentum tapi justru kita menjalankan sehingga pada momentum yang ada kita bisa dapat lagi jadi kayak gitu karena sudah jalan 15 tahun tuh aku kayak melihatnya 2 tahun tuh hal yang ringkas banget gitu. 3 tahun nerakanya kita dulu nggak ada apa-apa ya tuh kayak sekarang kalaupun balik lagi memang itu yang membentuk kita menjadi seperti sekarang gitu karena kan pada dasarnya kalau kita ngomongin ya nggak cuma sosial bisnis ya semua bisnis lah. Eh, Alasan untuk tetap bertahan itu kan sebenarnya ya selama ya founder mau ngerjain ya kerjain aja gitu kan kalau mau stop ya stop aja kayak gitu jadi sesederhana kayak gitu. Itu sih pesannya jadi jalanin aja terus kemudian ya selama diri kita yakin uh, pasti ada sih kerambu-rambunya gitu ya. Mungkin tiap orang beda-beda. Tapi kalau kita selama dikasih keyakinan, ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankannya, itu berarti udah jalan yang benar gitu. Kalau misalkan ada kayak rasa ragunya, terus kayak kok nggak tenang gitu atau apa, nah itu mungkin bukan di situ. Bisa cari lagi yang lain. Yang gini-gini kan sebenarnya memang harus nyambung ya antara apa yang kita lakukan di lapangan dengan apa yang kita refleksikan kembali, kita tanyakan sama diri kita lagi, kita diskusi sama Tuhan gitu kan, kita tanya sama Allah gimana ya gitu kan. Jadi sedikit ngobrol aja. Makanya balance lah antara antara untuk personal dengan untuk community biar nggak burn out juga dan tetap bisa energinya stabil gitu. Wah, keren ya. Jadi justru kalau ketemu sama diri Kak Shana di masa lalu dengan semua pengetahuan itu, Kak Shana bilang
nikmatin aja prosesnya gitu, kayak sambil nepuk pundak gitu ya kayak. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua nih yang lagi bingung mau mulai apa atau yang lagi curious sama sesuatu, yang lagi mau memulai sesuatu tapi masih banyak kebimbangan, justru satu key insight yang kita dapatkan, ambil aja dulu kesempatannya, mulai aja dulu, dan pada saat menjalankannya, apakah merasa nyaman atau tidak, apakah merasa tenang atau banyak ragunya, disitulah mungkin inang-inang inspirasi teman-teman semua akan didapatkan, karena pasti akan jadi banyak momen-momen yang untuk teman-teman berenung di setiap simpangan kehidupan karir yang sedang teman-teman jalani. Jadi buat teman-teman semua, nih catat banget ya pesannya dari Kasana, jalani dulu aja dan perhatikan apakah selama proses perjalanannya banyak ketenangan atau justru banyak keraguan. Disitulah teman-teman harus merenungi momen yang tepat untuk mengambil keputusan. Dan jangan lupa selalu libatkan Tuhan dalam setiap perjalanan, karena disitulah kita bisa mendapatkan balance di antara apa tuh tadi namanya community dan juga personal gitu ya, sehingga bisa apa namanya work life balance zaman sekarang tuh ya, seimbang gitu ya, antara pekerjaan, kontribusi, tetapi juga community dan juga personal kita semua. Oke, terima kasih Kak Shana untuk obrolan singkatnya nih, luar biasa banget, kita jadi mengenal lebih dalam. Ternyata Komodo Water dimulai dengan sebuah shot escape-nya Kak Shana, yang tapi bedanya shot escape-nya tidak hanya sekedar shot escape, tapi membawa sebuah kacamata, yaitu adalah kacamata tentang aksesibilitas. Ternyata aksesibilitas berupa teknologi dan air menjadi kemewahan yang bisa kita bantu kepada komunitas-komunitas tertentu yang sesungguhnya sedang mengalami kesulitan terhadap kemewahan yang biasa kita dapatkan. Stay tune terus teman-teman semua di dalam obrolan kali ini, karena kita akan masuk ke sesi obrolan langsung bersama audiens nih. Tadi sebetulnya pas lagi kita ngobrol-ngobrol, Kak Shana, ini tuh udah ada yang nanya. Udah semangat banget ini, kita lagi ngobrol asik, gitu, udah ada yang nanya gitu kan. Nih, satu izin saya baca untuk dari audiens ya Kak ya. Ini dari Kak Zulmuin. Kak Zulmuin ini nanya nih, ini mulai semua ini gimana sih Kak? Apakah pakai modal gitu kan? Atau hasil produksinya ada komersialisasi dalam tanda kutip bisnisnya lah mungkin ya. Gimana cara tetap running tapi tetap bisa giving impact sama beneficiaries? Mungkin boleh sharing insight-nya kali ya Kak ya. Oke. Jadi tentunya seperti bisnis pada umumnya ya. Kalau misalnya kita mau mulai, kita mesti buat hitung-hitungannya. Jadi perhitungannya dulu, modalnya berapa, kemudian salesnya seperti apa, proyeksinya kayak gimana. Nah dari situ memang kita mencari pendanaannya. Nah kalau untuk pas mulai dulu kebetulan pakai tabunganku, sama ada temanku yang kebetulan dia kerja ekspat gitu di luar negeri, terus kemudian dia punya dana yang belum mau dipakai buat apa-apa, terus kemudian karena sama-sama divers nih kita, jadi kayak oke, kita suka Labuan Bajo, why not kita cobain kan, dan dia menjadi angel investor saya di awal untuk kita ngebangun ini. Nah yang menariknya adalah dalam prosesnya memang ya karena dana Sri dan dana malaikat ini gitu ya istilahnya, jadi istilahnya kita bisa jalanin lebih tenang. Cuma satu kali deploy memang panjang, akhirnya sampai kita bisa balikin tuh mungkin 8 tahun ya saya bisa kembalikan gitu ke orangnya, tapi karena itu udah berubah format tuh, udah nambah jadi mesin pakai solar power, tadinya tenaga diesel sekarang jadi pakai solar power, jadi macam-macam lah, jadi masa itu menjadi masa iterasi. Itu satu sih, jadi tetap harus ada hitungannya, dan karena ini pendekatan social enterprise memang kita dari awal sudah bilang kita nggak mau donasi, kita maunya adalah masyarakat beli airnya. Kenapa? Dengan dia beli, paling tidak kita bisa nutupin capital kita, plus dana yang kita udah kumpulin bisa kita rolling ke tempat yang lain untuk yang masalah serupa. Karena si masalah akses air bersih ini bukan masalah yang Papa Garang aja, tapi banyak tempat juga punya masalah yang sama. Jadi modelnya kira-kira seperti itu. Jadi jangan hanya fokus sama problem dan solutionnya dan pengen cepet-cepet berdampak gitu ya, tapi lupa engine-nya nggak diurus, which is jualannya gitu. Cash flow-nya harus bener, revenue-nya harus bener, tata kelolanya juga mesti profesional, maksudnya kayak jelas gitu kan, uang masuk, uang keluar, catatannya kayak segala macam, sehingga dalam kepala tuh udah misinya adalah kita harus mandiri. Gimana caranya Komodo Water mesti mandiri, karena kalau kita mandiri, kita bisa dukung lebih banyak lagi orang dapat akses air bersih dengan cara yang mandiri tadi itu. Karena kan tadi awalnya emang kita nggak bisa ngandelin institusi lain ya untuk mensupport ini gitu. Jadi kalau kita mindsetnya juga masih ngandelin orang lain, ya berarti kita nggak bisa dorong lebih banyak akses air buat orang-orang yang tidak seberuntung itu dapat akses air bersih yang dekat gitu.
Oke, luar biasa ya. Memang sepakat Kak Sana, yang namanya social enterprise itu kan dia tidak hanya semata-mata kontribusi sosial, tapi memang harus diukur, diproyeksikan bahkan anggarannya berapa ya, terus kira-kira akan keluar budget berapa, tapi juga dengan produk yang market fit, yang cocok sama pasar, sehingga bisa memutar roda si revenue-nya. Kan social enterprise itu memang tidak profit oriented, tapi justru impact oriented. 70%-nya untuk beneficiaries, yang 30%-nya untuk perkembangan organisasi. Itu sih yang saya tahu ya seputar presentasinya, tapi mungkin beda-beda secara aplikasi di lapangannya. Oke, makasih Kak Shana. Jadi buat Kak Zulmuin, itu ya tadi jawabannya ya. Jadi kalau misalnya mau mulai sesuatu, modalnya, jawabannya adalah modalnya perlu diperhitungkan. Butuh modal besar? Bisa jadi, tapi besar kecilnya sangat relatif, tapi yang lebih penting adalah proyeksinya. Proyeksi anggarannya ketika teman-teman sudah mendapatkan why dan produk yang mau di-deliver, baru disitulah ngomongin masalah modalnya berapa. Kalau meyakinkan, karena Kak Shana tadi ketemu sama angel investor, pasti Kak Shana bisa meyakinkan orang itu kan? Iya. Yeah. Baru sampai dia mau kayak willing to invest gitu. Itu kan prosesnya meyakinkan orang adalah sebuah ilmu tersendiri. Jadi pasti nanti kita ulik gimana caranya Kak Isyana meyakinkan si angel investor itu ya. Nanti kita tahan dulu untuk jawaban itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Anita. Kak Isyana sebagai perempuan penggerak social enterprise, apa ada tantangan yang menurut Kak Isyana akan berbeda jika yang menjalani adalah laki-laki? Wah, ini gender question ya. Tapi nggak apa-apa ya Kak ya. Ya, sekali, karena itu benar banget. Suka nggak suka, sebagai perempuan pasti tantangannya berbeda. Dari dalam lingkungan tersendiri kita, keluarga kita, ring satu kita itu juga kadang juga lebih challenging loh, karena kan orang tua lebih protektif lah, inilah segala macam gitu ya. Tapi dan di lapangan pun juga sama. Jadi saya merasa ada plus minusnya gitu. Kalau minusnya dulu ya, minusnya lah ya, dianggapnya pasti kayak perempuan masa bawa engineering bisnis kayak gini, ya dianggapnya sales doang kali ya, itu satu. Itu aku ngomong yang terus terang aja gitu. Jadi apa yang terjadi di lapangan. Terus yang kedua, ya kehidupan pesisir kan keras ya. Jadi istilahnya mesti benar pembawaan dirinya sehingga kita bisa menetapkan rule of game itu apa sebenarnya. Kayak tadi misalkan airnya harus dibeli, terus kemudian jam kerjanya mesti seperti apa dan lain-lainnya. Jadi itu menurutku untuk menjadi perempuan seperti di konteks yang itu mesti bisa menyesuaikan diri. Jadi tegas oke, tapi terlalu keras juga nanti dibilangnya ibu-ibu cerewet gitu kan. Ya banyaklah skill set di sosial yang aku juga harus pelajari ulang gitu. Bagusnya adalah kita sering dilihat tidak sebagai ancaman, jadi bukan sebagai saingan. Enaknya gitu, sehingga banyak yang willing untuk support, willing untuk bantu kita. Nah, tinggal kita gimana ngelolanya di lapangan seperti itu. Nah, kebetulan ya di daerah yang cukup masih patrilineal ya, memang agak rumit sehingga aku sering sekali dibantu sama tokoh-tokoh tua, elders gitu untuk bantu mengkomunikasikan, atau misalkan saya minta sama beberapa anak-anak muda-muda gitu yang mereka bisa menggerakkan. Jadi ya tipsnya ya kalau di masyarakat memang lebih banyak kita minta tolong bantuan orang-orang yang didengar di sana gitu untuk menyampaikan apa yang kita lakukan sehingga tidak miskom. Karena yang rumit itu adalah dari kita datang aja itu udah kayak labelnya macam-macam gitu kan. Wah, ini apa orang dari luar gini gitu kan. Jadi sementara ya kita harus melihat itu perspektif ya, perspektif publik, perspektif masyarakat. Itu yang harus bisa dilembutkan dan dikomunikasikan dan dinegosiasikan oleh si tim kita yang lain, yang kita bahasnya tim non teknis lah ya, yang bisa membuka jalannya menjadi lebih mudah gitu. Kenapa ini lebih rumit untuk social enterprise? Karena social enterprise itu kan urusannya dengan orang banyak ya kebanyakan. Jadi kita itu ya kalau mau cek bisa aja sih. Jadi kayak ya udah jualan air aja. Yang mau beli oke, yang enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Mungkin gitu kali ya. Tapi ya kita nggak bisa sesederhana itu gitu, karena balik lagi ngapain kita bikin dan hanya bersaing dalam konteks harga, tapi misi utamanya nggak nyampe, yaitu adalah transformasi sosial yang kita pengen orang berubah cara pandangnya, orang bisa melihat ada harapan di Papagarang yang tadinya oh nggak ada komodonya kok gitu, jadi kayak semua orang tuh kayak
nganggap mereka tuh tidak worth it gitu kan. Nah, kenapa nggak kita kasih harapan-harapan baru? Jadi yang gini-gini yang menurut saya eh, menjadi perempuan mungkin jadi lebih care dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi ya itu, jadi kita lebih lebih aware, lebih punya empati gitu. Apa yang kita lakukan kita pikirin dampaknya apa ya sama orang-orangnya. Ini kira-kira mereka responnya kayak gimana ya? Itu yang menurutku menjadi kekuatannya sih. Luar biasa Kak Shana. Buat Kak Anita dan perempuan di luar sana yang sedang bekerja dan juga tentunya melakukan kerja-kerja sosial yang berdampak bagi lingkungan sekitar, percayalah saya juga sepakat kalau perempuan memang dalam hal empati itu jauh lebih dalam ketika memang berbicara tentang bagaimana bisa mengerti beneficiaries atau penerima manfaat itu jauh lebih kuat ya kepekaannya terhadap isu-isu sosial di lingkungan. Dan satu poin saya sepakat banget, tidak dianggap ancaman, ya betul sekali Kak. Saya ngerasa banget ya, kalau kita tidak dianggap ancaman, jadi mungkin pergerakannya akan jauh lebih lincah ya, dibanding kalau laki-laki kan lu ada maskulin, terus kayak hard power dan lain sebagainya, bisa jadi agak banyak apa namanya obstacle-nya gitu ya untuk proses berjalannya. Thank you Kak Shana untuk jawabannya, inspiring banget buat Kak Anita, dicatat baik-baik. Kalau siapa tahu Kak Anita mau mengikuti jalur yang sama untuk berkarir di dunia social enterprise, mungkin itu salah satu kunci untuk tetap percaya diri meskipun perempuan untuk memulai dunia di social enterprise. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Airlangga PM. Mau tanya dong Kak, untuk penerimaan atau penolakan apa yang ditemui di sana dan bagaimana cara menyikapinya? Wah, pasti kan banyak ya pro kontra di Banyak banget. masyarakat. Bahkan di keluarga sendiri tadi yang cerita ya Kak Sana ya. Oh, boleh cerita kali ya kira-kira gimana ceritanya di lapangan? Ini yang lapangan kali yang seru ya. Jadi kan aku pertama kali bikin di sana yang skemanya perusahaan. Jadi orang datang kerja dengan jam kerja gitu kan. Sementara nelayan itu kan gak ada jam kerjanya kan. Dia kayak udah nelayan aja gitu. Ini juga salah satu yang akhirnya kita modify gitu sistem kerja di kantor. Jadi awalnya tuh kayak harus datang jam 8 pulang jam 5, kerjaannya udah rutin ini segala macam. Nah, pada suatu waktu ada yang masuk tapi dia nggak perform, terus kayak oh ya nggak bisa karena dia harus gini. Kita kan dulu ya gimana kan kalau misalkan nggak di jam itu nggak ada, terus gimana, siapa yang ngurusin mesin, siapa yang ngisiin galon dan lain-lainnya. Akhirnya dia resign kan. Nah tapi ternyata nggak selesai di situ, ngomong sama tetangga ngomong sama ini, jadi kayak kita di politik tiba-tiba disidang dong sama desa kan, dipanggil. Ini sebenarnya kenapa tidak mau menggunakan karyawan lokal yang gitu-gitu lah, bilang. Bingung kan. Terus oh ternyata isunya itu gitu, jadi ada yang lapor seperti itu. Ya udah, terus kita bilang sama karyawan kita ini enggak, kita pakai orang lokal tapi memang kita butuh kriteria begini begini begini, begini terus segala macam. Terus kayak uh, sampai satu titik kayak ya udah kalau misalkan nggak mau terima kita nggak usah ada di sini gitu kan. Terus saya sempat bilang ya udah nggak apa-apa, saya pulang aja, juga banyak kok yang mau saya di Jakarta, bilang gitu. Terus langsung pada bengong semua gitu kan. Terus kayak oh oke. Terus aku baru memahami oh ini situasinya bukan sekedar benar atau salah, tapi lebih kayak ada yang mau didengar, tapi kita mesti jelasin apa yang kita lakukan gitu, biar mereka tuh paham tentang cara-cara baru. Ya wajar nggak pernah ada perusahaan yang ada di sana gitu kan, jadi nah akhirnya yaudah jelasin, berdamailah, dan setelah itu nah yang uniknya adalah kalau di desa itu kalau misalnya kita berkonflik, abis itu yaudah kita damai lagi, udah teman lagi, jadi kayak no hard feeling gitu loh, jadi kayak oke aku belajar bagaimana tidak perlu semuanya dibawa sampai ke hati gitu ya, tapi kita fokus aja gitu sama yang kita kerjakan. Yang penting rules-nya jelas, jadi orang itu punya acuan yang jelas ketika dia mau ada di dalam atau dia mau di luar atau mau mensupport seperti apa. Oh, I see. Ya, jadi ya namanya masyarakat ya, gitu kan ya. Nggak semuanya pro, nggak semuanya kontra. Kalau ada riak sedikit, itu kayak jadi ombak gitu ya, kayak. Jadi Tapi emang ombak. seru sih ya, kan emang kita ya akhirnya tuh aku jadi kayak data, oh kalau di sini kalau ada apa-apa pas satu kampung tahu gitu, jadi kayak, oh ya gini ya rasanya, guyup banget lah gitu, jadi diperhatiin semua orang jadinya, jadi satu RT semua tahu kenal gitu jadinya, ya bahasa Waduh. serunya lah. Iya dong, ini ada artis dari ibu kota gitu bilang gitu. Iya, keren banget Kak. Makasih ya. Dari ternyata gitu ya tantangannya ternyata di masyarakat kompleks sekali, tapi ketika memang willing to help, mereka juga akan willing to listen gitu ya, terkait dengan masalah yang ada, tetap ada ruang-ruang untuk beraudiensi, sehingga ide kita tetap bisa bergulir gitu kan, meskipun dengan perbaikan-perbaikan ke depannya. Kayak Itu aja sih, karena kan
ya kita bisa menanggapi itu sebagai hal negatif, kita bisa menanggapi itu sebagai wah asik kita diperhatiin. Nah, saatnya kita sampaikan misi-misi yang ingin kita lakukan. Jadi penting sih stay positif ya, karena balik lagi kan bisa jadi satu-satunya yang percaya bahwa itu tetap ada adalah saya, misalkan gitu. Di dalam itu pada saat itu benar dong kan? Makanya Ya, itu ya, kan ya. kita ngomongin resilientnya entrepreneur ya nggak? Nah, tapi tinggal bagaimana kita meyakinkannya, apa kita menggunakan bahwa tadi, oh ini adalah kita yang paling tahu dan paling fit, nggak gitu juga, tapi kita mesti listen, mesti dengar gitu. Apa sih sebenarnya keresahannya teman-teman masyarakat sampai kita dipanggil dan disidang dan bagusnya adalah jadi mereka merasa ini miliknya mereka kan gitu. Oh, keren. Ya, pemberdayaan yang paling baik itu adalah ketika masyarakat merasa tumbuh karena kemampuan dan potensi mereka sendiri ya. Kita justru jatuhnya jadi support aja gitu ya, si supporting system. Keren banget Kak Shana. Oke, sepakat nih. Oke, Mas Airlangga, itu jawabannya dari Kak Shana ya. Ternyata di lapangan tadi seperti itu kondisinya, tapi stay positif dan tetap membawa misi-misi perubahan. Disitulah kita bisa membantu mereka. Bukan menjadi orang yang paling pintar di ruangan, tapi menjadi bagian dari perubahan di masyarakat itu sendiri. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, Kak Shana. Gimana sih cara mempertahankan pendanaan dalam kegiatan sosial seperti ini, Kak? Ya, terus dulu pernah ikut kayak lomba-lomba gitu nggak sih Kak? Kayak pernah lomba dengan bawa bisnis model dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin boleh share ke kita kalau misalnya pernah gitu. Oke, jadi kombinasi ya. Kalau sekarang udah terkenal tuh istilahnya, blended finance. Kalau saya sudah melakukan sejak dulu kalah, ternyata gitu. Jadi menariknya adalah pada saat banyak sih. Jadi pas di tahapan ide, ada juga sempat ikut apa namanya kompetisi yang. Jadi kalau pas saya dulu itu kan kita nggak punya ya istilah social enterprise, kita nggak punya social business. Jadi orang tuh nggak tahu ini DNA-nya apa gitu. Jadi, nah saya pernah banget itu punya pengalaman ya, datang bawa ke pitching ke investasi biasa gitu. Ya namanya anak baru kan nggak tahu ya apa bedanya. Jadi kayak buat saya kalau bisnis ya, saya punya bisnis, saya punya ada misi sosialnya. Tapi buat investor di situ nggak masuk akal. Kayak dia cuma nanya where's the money kayak berkali-kali. Kenapa sih nanya duitnya mulu gitu kan sebel juga ya lama-lama tanya gitu. Terus aku baru notice di situ bahwa oh oke, emang ada yang bisnis yang emang cuma nanya duitnya aja di mana, sisanya nggak dia pikirin gitu kan. Nah, disitulah mulai waktu dulu kan ada beberapa gerakan-gerakan social enterprise dari apa namanya agensi tertentu gitu kan. Terus kayak kayaknya mesti ikut deh. Kenapa? Biar ketemu sama ekosistemnya. Dulu tuh nggak ada. Kita tuh bingung mau nanya sama siapa, mau cerita sama siapa, mau nyari mentor siapa, bingung, mau nyari dana lebih bingung. Ya teman itu kan karena kedekatan personal gitu. Maksudnya kita eh, kan kalau untuk tumbuh nggak mungkin dong ngandelin teman terus, bener kan? Sebab bingung lah. Jadi akhirnya ikut si lomba-lomba itu, terus ketemu ini itu semua yang bawa konteks social entrepreneurship yang sampai pada akhirnya ada undang-undang kewirausahaan sosial di Indonesia dan akhirnya kita ketemu orang-orangnya siapa aja dan ketemu semacam DNA-nya lah. Oh ini yang kita kerjain selama ini sebenarnya gitu ya. Em, itu sangat membantu. Nah kemudian untuk masa pendanaan harus makanya kalau kalau mau saya orang keuangan itu harus pinter atau kita sendiri harus pinter megang uang gitu. Jadi dalam arti kita tahu kan ini modalnya sekian, terus kemudian kita pemasukannya sekian. Yang paling gampang aja, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Itu prinsip warung yang paling dipegang setiap hari. Kita bisa spend buat apa sih? Spend yang penting-penting aja, yang nggak penting nggak usah, yang fancy-fancy nggak usah. Atau kita nggak butuh fancy, yang kita butuh adalah bagaimana mendorong revenue streamnya kita bisa menghasilkan, benar kan? Uh, dan ini juga unik. Kalau Komodo Water 10 tahun terakhir kita memang fokusnya di community. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke kenapa kita mulai ceritain apa yang kita lakukan, kita mulai engage banyak orang segala macam karena kita udah masuk ke tahap water stewardship tadi itu bahwa sebenarnya nggak mungkin si community ini bertahan sendirian terus menerus. Kita harus ngebangun sistem yang lebih besarnya yang mendukung mereka bisa dapat air bersih. Berarti harus ngelibatin satu government-nya, ngelibatin filantrofinya. Makanya kemarin salah satu refleksinya itu kan. Jadi nggak, dan ternyata model-model pendanaan buat membangun sistem ini macam-macam. Nah, ini kita bisa peta-petain. Oh, kalau dana filantropi buat di sini, kalau misalkan dana donor di sini, kalau CSR buat yang ini, kalau misalkan buat investasi atau kita dapat debt atau loan, taruhnya di sebelah sini. Jadi seperti bermain puzzle sebenarnya, tapi kunci tetap satu. Kita harus tahu berapa sih cost kita operasional setiap bulan,
berapa sih duit yang ada di cadangan kita, berapa sih pendapatan kita, kalau kita mau investasi ini kira-kira kita bisa balikin berapa lama. Itu mesti ada di kepala terus-menerus, dan itu salah satu syarat wajib yang tidak boleh diwakilkan ke orang lain, karena dalam konteks social enterprise strategi itu kan tergantung kita ya. Jadi itu mesti nyambung semua gitu. Jadi balance. Jadi dia tuh bisnisnya jalan. Sama kayak punya warung, warungnya jalan, terus kita bisa sambil punya warung sambil bisa menyebarkan dakwah misalkan gitu ya, gitulah sesederhananya ya. Jadi pastiin gunakan blended finance mechanism gitu, istilahnya campur-campur sumber duitnya dari dana grant, debt, loan atau equity. Equity aku nggak terlalu ya, karena cukup sulit mencari equity yang sejalan senilai gitu dalam konteks ini. Tapi kan banyak alternatif lain yang bisa kita gunakan. Kita pinter aja ngatur-ngaturnya. Wah, keren-keren. Semangat deh. Makanya Kak Sharon tuh kemarin kalau saya dapat yang DBS Foundation itu kayak salah satunya ya. Nah, jadi teman-teman nih, insight juga nih ya, memang blended finance itu adalah proses bagaimana dana publik hadir, swasta juga hadir, terus bagaimana kita merangkainya menjadi puzzle untuk tetap menghidupi dan mengembangkan organisasi. Nah, ini insight penting banget buat teman-teman yang mungkin yang mau bergerak di dunia sosial tapi masih belum mengerti tentang bagaimana blended finance ini bekerja. Nanti boleh tanya-tanya langsung ya ke DM-nya Kak Shana ya. Gimana sih cara memulai blended finance atau gimana cara memulai cari grant dan lain sebagainya? Boleh banget untuk sama-sama kita ulik lebih dalam nanti ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Kak. Ada dari Kak Sheila Syakira. Gimana cara kita meyakinkan masyarakat terkait jasa produk yang kita tawarkan? Karena masyarakat yang sudah terbiasa menormalisasi kondisi mereka. Khawatirnya sulit memahami urgensinya atau mungkin bertanya, worth it nggak sih untuk kami bayar air ini gitu bahasanya kalau kata kata si Sheila ini gitu. Oke, Kak Shana mungkin boleh dijawab dari pertanyaan Kak Sheila. Sebentar. Oke, ini Kak Shana, oh Shana kayaknya lagi ada ini. Oke. Teman-teman semua, sambil kita menunggu Kak Shana kembali ya. Jadi buat teman-teman semua tadi yang sedikit ketinggalan dengan perbincangan hangat dan seru kita kali ini, kita belajar banyak dari Komodo Water bagaimana justru inisiatif besar itu muncul ketika proses perjalanan panjang pencarian hidup kita itu menemukan titik jenuh, lalu kemudian Kak Shana mencoba untuk short escape, tapi kemudian tidak hanya sekedar escape biasa, tapi penuh dengan empati dalam perjalanannya. Sehingga melihat di sana, ternyata di NTT ada sebuah kekurangan atau tantangan besar terhadap air bersih. Yang biasanya ternyata di Jakarta dan Bandung, seperti kita di Jawa misalnya, itu sebuah kebiasaan atau sebuah akses yang biasa sehari-hari kita miliki. Tapi ternyata terhadap air, masyarakat di sana itu merupakan sebuah kemewahan yang dimiliki. Dan disinilah insting dan juga mungkin kepekaan dari seorang change maker ini bekerja untuk merubah lingkungan, bahkan dari akses sederhana yang dimiliki sehari-hari di lingkungan tumbuh kembang kita di luar wilayah yang mau kita dampingi. Oke, Kak Shana sudah kembali ya. Tadi saya sedikit recap hasil obrolan kita. Mungkin disambung lagi untuk jawaban dari Kak Sheila tadi ya pertanyaannya ya, Kak Shana. Oke, sorry tadi itu nanyanya tentang Ini gimana cara meyakinin masyarakat nih biar bisa yakin mau beli air gitu ya? Oke, cara paling gampang kasih free sampel ya. Jadi aku ingat banget dulu pas pertama kali mulai, kan kita sebenarnya kan marketnya Papagarang. Nah, tapi kan ada 7 kelompok masyarakat lah yang ada di sekitar situ, di dalam Taman Nasional ataupun di luar. Jadi yang kita lakukan adalah keliling-keliling, bawa jerigen yang isi air, dan kita kasih sampelnya, kita titipin, jadi kita datang, kita ke kios-kiosnya, kita titipin airnya, terus kita suruh mereka cobain dulu. Nah, setelah itu baru mereka tahu, oh oke ada air di Papagarang nih. Jadi di kepala mereka harus dicobain dulu sehingga mereka yakin. Itu satu. Terus kemudian kedua, apa namanya, harus konsisten. Jadi misalkan harus buka terus tokonya pada jam ketika si customer-nya butuh. Kalau misalkan pas tutup ya kita taruh di di pintu gitu ya. Kalau misalkan ini kontak ke siapa. Jadi mesti setelah dicobain, kedua mesti aksesibel. Jadi barangnya ini mesti bisa dipakai oleh mereka dan bisa diakses sama mereka kita yang mereka butuh. Udah dua itu doang sih tipsnya. Oh terakhir adalah feedback. Jadi ketika ada komplain ada apa harus diterima dan harus langsung direspon lah gitu. 3 itu doang sih tipsnya sebenarnya. Sehingga masyarakat akhirnya bisa yakin gitu ya bahwa ini memang produknya benar. Gitu.
Oke, tester, feedback, San, dan apa tadi Kak? Tadi? Yang pertama kasih free sampel atau uji coba apa cobain Hmm, gitu ya, cobain. Yang kedua ya, accessible, jadi bisa diakses sama mereka. Apakah itu di oke. yang ketiga tadi yang apa namanya feedback. Oke, berarti tester, aksesibel, dan feedback. Nah, ini penting ya, gimana cara yakinin orang tuh, apalagi user. Ini pasti kan kalau bisa dibilang masyarakat sebagai end usernya ya. Kita tawarinnya tuh dengan meyakinkan dan informasi yang informatif tentunya. Oke, itu jawabannya, karena ada beberapa pertanyaan yang tadi mirip-mirip ya. Gimana cara menumbuhkan partisipasi masyarakat, gimana caranya mau masyarakat mau merasa ini worth it, dan lain sebagainya. Itu jawaban dari Kak Shana. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak Shana dari Kak Eca. Sumber dana kita, oh ini mungkin lebih ke curhat ya, saya sudah punya gerakan nih, sumber dana kita kebanyakan memang dari kita sendiri, paling yang ngajak-ngajak teman-teman gitu. Kendala kami adalah ketika mungkin banyak yang tidak membantu, kita tuh bingung harus kemana. Kalau misalnya ke CSR, gimana Kak? Ada saran nggak? Bagaimana caranya? Mungkin lebih ke bagaimana cara mengakses pendanaan-pendanaan yang ada di sekitar. Nah, mungkin orang yang baru mulai nggak tahu mau akses kemana. Apakah Kasyana ada pengalaman memulai mencari pendanaan? Kayaknya Impact Talks bisa bikin seksi satu lagi ya, kayak kelas how to enterprise dia nggak Karena sih? ini panitia. Nah, karena itu memang ilmunya khusus tuh, jadi dan detail gitu ya. Nah, yang paling gampang satu ikut kompetisi dulu itu paling gampang. Pertama bisa tes the idea, apakah itu oke atau tidak, diterima atau enggak, dan dapat feedback macam-macam kan. Itu satu. Tapi untuk bisa masuk ke situ pun juga kan harus punya konsep yang jelas. Jadi coba pelajari format-format business model Canvas atau misalkan apa yang kira-kira bisa relevan ketika kita ngajuin buku. Dan kebetulan kayaknya di tahun-tahun ini tuh banyak-banyak banget loh. Dibandingkan kita dulu ya, maksudnya semua orang atau organisasi yang membuka kesempatan untuk competition atau inkubasi atau apa dalam konteks social enterprise gitu. Nah, terus kemudian berikutnya ya konsisten bikin traction, bikin bukti bahwa memang berjalannya sama kayak startup lah ya. Kalau startup kan bahasanya bikin traffic. Nah, kita juga bikin traffic nih, terjual atau enggak, di mana aja tempatnya kita. Jadi kayak bikin provennya gitu lah. Biasanya setelah 3 tahun tuh ada model pendanaan yang lainnya. Jadi misalkan ada spesialis inkubasi technical assistance yang antara 3 sampai 5 tahun, 3 sampai 10 tahun kayak gitu-gitu ya. Karena kan permasalahannya udah berbeda-beda. Nah, itu juga bisa teman-teman pakai. Terutama technical assistance sih kayaknya. Karena kan kalau di kita ini salah satu yang aku juga mau sharing di sini ya. Social enterprise itu kan barang baru. Jadi susah juga kita cari SDM yang mau bekerja di sektor ini karena mereka nggak ada bayangannya, nggak ada padanannya, nggak ada karir path-nya gitu. Jadi aku berharap sih dengan adanya Impact Talk seperti ini kita bisa reach lebih banyak orang untuk tertarik gabung, bisa masuk ke dalam jenjang karir social enterprise ini karena kita tetap butuh orang-orang yang menjalankan usahanya, benar dong. Nah itu yang kita inginkan gitu ya. Nah terus kemudian itu tadi ya kita ngomongin technical assistant dan segala macamnya. Nanti kalau misalkan udah level bisnisnya transactionnya di angka 500 juta, di 1 M, di 10 M itu beda lagi tuh sistem pendanaannya. Jadi makanya aku bilang jalanin aja prosesnya karena setiap itu kan ada kayak apa ya bahasanya checkpointnya gitu lah. Jadi sampai di titik ini oh ini opsinya, sampai titik ini opsinya kayak gitu. Nah buat teman-teman mereka aku bilang jalanin yang pertama dulu nih, jalanin yang tadi test the idea benar atau enggak, bikin tractionnya. Nah, kalau itu udah berjalan, kemudian pada saat satu konteks revenue tertentu, nah itu ada sumber pendanaan opsi-opsi yang lainnya. Tapi kalau ini nggak akan bisa di-achieve sebelum yang awalnya tadi itu gitu. Oke, jadi buat ini tadi siapa yang nanya namanya Kak Eca. Buat Kak Eca ini insight-nya menarik banget ya, bahkan menjadi peluang kelas baru dan pasti biasanya ini berbayar dan eksklusif nih ya, biasanya kalau kelas-kelas kayak gini ya. Karena ngomongin tentang gimana sih caranya funding plan kita ke depan, ternyata ada stage-nya, ada langkah-langkahnya, nggak bisa kita langsung loncat mendapatkan grant yang besar ataupun hadiah yang besar tanpa kita menguji ide pertama kita seberapa baik dan teruji ide kita melalui lomba-lomba atau mungkin kegiatan-kegiatan kompetisi yang menjadikan hasil dari tes uji kita itu, tes ide kita itu works ya, bekerja. Dan selanjutnya tadi udah dijelaskan ya, per termnya itu ada apa, ada Ada namanya apa checkpoint. namanya, ada penon ya, ada ada real checkpointnya gitu ya, ada checkpointnya untuk sama-sama terus bertumbuh dari mungkin 0 ke 1 miliar, 1 miliar ke sekian dan lain sebagainya.
Jadi bisa banget nanti akan mungkin mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita mengikuti kelas-kelas selanjutnya untuk mengetahui bagaimana funding care ini bisa bekerja bahkan dari para praktisi dan juga impact leader yang sudah menjalani si dunia impact ini ya teman-teman semua. Jadi rugi banget buat teman-teman semua yang tadi kayaknya kelewatan ya atau nggak ikut terus seriesnya. Mudah-mudahan tetap bisa stay tune. Nah teman-teman, karena ini kita sebetulnya pengen banget ya menghabiskan semua pertanyaannya, tapi karena waktu membatasi kita, saya izin untuk memilih satu pertanyaan terakhir. Kak Shana, mohon izin ya, untuk kita jawab. Ini ada pertanyaan dari seorang praktisi bisnis. Pak Andre namanya. Saya seorang praktisi bisnis dari rumah, suami istri basic guru mengajar. Sempat bikin inkubator bisnis gratis, ada 6-7 angkatan, dan alhamdulillah peserta bisa mandiri. Dengan konsep mereka menjual produk dari kami. Tapi sekarang udah COVID, ragu, karena kami pun harus struggling bisnisnya. Tapi jiwa semangat berbagi ini tetap ada. Gimana agar yakin dengan program kita dan kami pun bisa growth juga tumbuh. Sedangkan jiwa berbagi kami masih cukup tinggi, ingin membantu orang, melihat sekitar banyak yang perlu ilmu dan lain-lain. Istri saya penulis dan sales, saya sebagai digital marketer. Oh, gini. Gimana caranya tetap yakin untuk bisa membantu orang, meskipun kita ternyata secara bisnis masih struggle nih untuk bisa tetap running. Gitu kayak pertanyaannya ya. Oh ya, itu kayak beda sama saya sih dulu. Kan pengen berbagi tapi belum punya apa-apa misalkan gitu. Iya nggak sih? Tapi ternyata itu makanya strateginya udah jadi social enterprise aja deh. Kayaknya bisa jalan dua-duanya. Benar nggak? Jadi kayak sambil kita apa namanya bisa mendapatkan penghasilan, bisa hidup. Tapi dari misinya aja juga udah mudah-mudahan sudah berdampak atau bermanfaat gitu. Iya nggak sih? Nah, jadi buat teman-teman sebenarnya kalau bisa jangan dipisah-pisah gitu karena kan kalau dipisahin itu kan jadi kesannya kayak kalau belum ada ya kita nggak ngasih nggak gitu juga sih kalkulatornya sebenarnya ya. Dan dikasih itu kan bukan dalam bentuk uang bener nggak tapi bisa dalam bentuk kain kesempatan waktu yang diberikan itu menurut aku sangat berharga juga gitu misalkan untuk bisa sharing informasi atau mungkin sharing network atau apa jadi menurutku jangan dipilih, jalanin langsung dua-duanya seperti itu. Karena itu akan membalance kita juga. Saya malah sempat mikir gitu, saya dulu pernah sempat punya teori kayak gini, ini kira-kira kalau aku menepi ke suatu tempat yang nggak ada orang sama sekali, yang misalkan, ya bisa kayak si Komodo Water ya, kan bisa pindah ke remote area, nggak ada sinyal, nggak ada apa, nyampe nggak sih itu si rezeki itu? Nyampe loh, maksudnya emang nggak di mana aja kita ada tuh, ya tetap ada aja gitu yang tiba-tiba ada yang datang ke sana, tiba-tiba bikin ini, bikin itu. Jadi kita itu kadang-kadang suka lebih ngerasa lebih tahu daripada yang punya rezeki, kebayang nggak sih? Jadi sebenarnya dimanapun kita berada, dimanapun peran yang kita pilih, itu nggak akan beda ketakernya. Kan kita berusaha itu kan sebenarnya bagian dari kita mensyukuri apa yang dikasih, bener dong? Karena sebenarnya udah ada itu kolam-kolamnya, cuman ya kita aja tergantung kita mau cara pakainya, carinya pakai apa. Kalau kita nggak ngapa-ngapain tetap dikasih gitu. Jadi saran saya jangan dipilih jalan aja dua-duanya gitu ya jadi balance gitu kita pun juga jadi merasa lebih tidak khawatir karena sudah ada yang ngatur ya tinggal kita milih kita mau mengerjakannya dengan cara yang mana. Keren banget ya, aku kayak speechless nih sedikit. Jangan pernah merasa lebih tahu tentang rezeki daripada sang pemberi rezeki itu sendiri. Selama kita jalan, menjalaninya, memberikan dampak dan manfaat, insya Allah akan ada jalan yang membantu kita memenuhi kebutuhan itu sendiri gitu ya Kak ya. Jadi buat teman-teman semua yang masih ragu dan mungkin masih takut tentang rezeki-rezeki yang sedang tidak terlihat, maka berjalanlah, karena memang di dalam kitab suci kita diajarkan kalau cari rezeki itu berjalanlah. Tapi kalau masalah udah dipanggil sholat, bergegaslah gitu ya bahasanya gitu kan. Kalau sama Tuhan bergegaslah, cuman kalau misalnya sama rezeki berjalanlah. Dan saya minta maaf sekali untuk teman-teman semua yang masih ingin bertanya. Mohon izin karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, besok weekend ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang teman-teman ingin lakukan. Jadi untuk sesi pertanyaan saya tutup ya. Mohon izin untuk Kak Arif masih belum bisa untuk bertanya, tapi insya Allah tetap bisa stay tune terus ya. Bolehkah apakah di sini apakah Shana berkenan untuk bisa sharing melalui DM Instagram atau Boleh. Mantap. Oke, jadi buat Kak Arif, tapi kalau saksi saya undang berkenan. Oke, apalagi kalau diundang boleh banget, guys ya.
Jadi buat teman-teman semua yang masih penasaran dan pengennya banyak segudang pertanyaan, boleh langsung DM aja ke Instagramnya Kak Syana. Nanti akan diberikan informasinya melalui kolom chat dan Kak Syana insya Allah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Mudah-mudahan waktunya luang dan bisa keep in touch. Nah Kak Syana, bolehkah untuk bisa diberikan closing statement sebagai penutup dari rangkaian perbincangan hangat kita hari ini untuk kasih energi ke Gen Z yang lagi cari tentang makna hidup dan karir hidup yang sedang mereka ingin ambil? Oke, apa ya? Saya mau ngucapin terima kasih aja sih. Mungkin buat teman-teman, kalau misalkan yang saya sampaikan ada yang kurang saya minta maaf gitu. Tapi itu yang kita alamin dan itu yang cara saya menyampaikannya gitu. Dan em, saya selalu melihat setiap orang itu pasti punya peran dan punya tugas lah, punya misi sebenarnya. Kita kan udah punya misi, tapi mungkin kita butuh banyak waktu, harus punya me time ya, quality time khususnya gitu untuk bisa menggali itu lagi gitu. Kenapa sih kita dilahirkan di dunia? Kenapa harus kita? Kenapa nggak bisa orang lain? Dan itu kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Jadi, tapi ketika kita memahami dan mengamini itu dan menerima itu dengan utuh, maka kita kan menjadi orang yang tenang menjalankan apapun yang dipilihkan itu. Dan berdoa sehingga jalannya itu dimudahkan dan di apa ya di jalan yang baik lah katakanlah seperti itu. Nah buat teman-teman Gen Z, kalian sangat beruntung karena berada di era yang menurut saya semua bisa memiliki titik start yang sama asal mereka bisa mendapatkan pola pikir yang apa yang benar gitu ya untuk memanfaatkan teknologi itu. Jadi dan selalu lihat bahwa ada orang-orang lain yang tidak punya privilege seperti kita. Kita merasa kita tidak punya privilege, masih banyak lagi yang lebih tidak punya privilege gitu dan mereka tidak mengeluh sama sekali. Jadi kalau teman-teman bisa melakukan sesuatu dengan cara yang sederhana tapi ternyata bisa berdampak buat lebih banyak orang, kenapa nggak pilih yang itu gitu kan? Tadi saya bilang kalau pertimbangan rezeki pasti nyampe kok gitu. Cuma kita juga nggak tahu caranya, ya jangan tanya sama saya, tanya sama yang bikin, bener kan? Tapi kita diberikan kekuasaan untuk bisa memilih jalur yang mau kita jalani. Dan kalau udah dipilih, diistiqomahkan semangat dan ajak yang lainnya juga gitu ya. Tadi aku juga cerita bahwa sebenarnya banyak orang yang punya panggilan ingin terlibat di social enterprise, tapi bingung gimana cara mulainya, gimana cara masuk ke dalam ekosistemnya. Nah, disinilah kita akan terbuka untuk ngajak banyak orang untuk menjadi apapun. Nggak mesti jadi founder, nggak mesti jadi eh, investornya atau apa gitu ya. Maksudnya menjadi bagian dari movement ini pun menurut saya juga udah sangat membantu dan saling memperkuat misi-misi sosial yang sedang dijalankan oleh semua social enterprise yang ada di Indonesia. Luar biasa teman-teman semua. Koprok online dulu buat Kasyana. Luar biasa ya. Dan closing statement tadi merupakan sesi penutup dari perbincangan hangat kita pada kesempatan malam ini. Izin saya sedikit mengambil keynote point dari apa yang Kasyana sampaikan tentang dampak itu bukan hanya tentang seberapa besar yang kita lakukan, tetapi tentang seberapa konsisten kita memilih untuk menjadi bagian dari solusi. Itu saja untuk perbincangan kita hari ini. Insightful sekali. Terima kasih Kasyana untuk waktu dan juga kesempatan berbaginya. Banyak sekali teman-teman di sini yang merasa terinspirasi dengan ketulusan Kasyana, dengan insightful dan pengalaman yang luar biasa. Ini menjadi titik poin penting untuk teman-teman Gen Z mendapatkan pencerahan untuk memilih karir di masa depan nanti. Mudah-mudahan ilmu dan pengalamannya bermanfaat dan jadi amal jariah ya untuk Kasyana. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah terlibat di dalam kegiatan hari ini. Dan tentunya kepada panitia yang sudah melaksanakan dan juga memproses kegiatan pertemuan hari ini dengan luar biasa. Terima kasih Kak Syana, kita sekali lagi kasih keprop online ya, kasih riak-riak online. Oke. Dan tentunya teman-teman semua, setelah kita sudah sama mengikuti kegiatan hari ini, diinformasikan kembali untuk tentunya di sesi Impact Talk Series ini tidak hanya berjalan sampai sini saja, akan ada 8 pertemuan. Ketika 2 pertemuan sudah hari ini kita lalui, akan ada 6 lagi yang akan sama-sama kita jalani dan tentunya akan sangat insightful untuk kita ikuti. Stay tune terus karena akan ada waktu setiap hari Rabu dan juga setiap Jumat malam untuk kita rasakan nikmatnya berbagi dari POV para founders, change maker, dan juga impact leaders. Jadi sayang sekali untuk teman-teman lalui, kalau misalnya ada waktu, diluangkan. Kalau lagi nggak ada waktu, diagendakan mulai sekarang, biar nggak kelewat insight-insight menariknya. Dan tentu itu saja dari saya sebagai moderator kali ini. Saya Muhammad Zulkarnaini. Terima kasih, pamit undur diri. Saya akan kembalikan lagi ke Master of Ceremony. Kak Tony, apakah sudah bergabung dengan kami?
Sudah, Kang Zul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, mantap sekali ya perbincangan malam hari ini. Terima kasih banyak Kang Zul gitu yang sudah menemani kita memandu perbincangan malam hari ini. Aku juga mau berterima kasih banyak gitu ya tentunya kepada Kak Shana yang sudah berbagi cerita dan insight gitu. Untuk aku pribadi gitu ya mewakili para Gen Z, mungkin satu insight yang paling berkesan itu tentang jangan sampai gitu ketakutan atau ekspektasi kita justru menghambat kita untuk bergerak. Yang paling penting itu adalah melakukan iterasi pertama kita gitu ya. Terus tadi sih ada yang menurut aku paling gong gitu ya. Jangan sampai merasa lebih tahu dari sang pemberi rezeki. Tugas kita adalah memilih jalur yang ingin kita pilih, tentunya karena air yang tidak mengalir itu nanti akan menjadi keruh gitu. Oke, teman-teman, supaya insight yang kita dapat hari ini gitu ya, berbagai insight daging gitu yang kita dapat dari Kak Shana, nggak cuma berhenti di ruang Zoom ini saja, aku mau ngajak teman-teman nih untuk melakukan suatu PR kecil gitu ya. Mungkin boleh ya dari operator dibantu ditayangkan juga di layar. Nah, ini dia. Jadi, teman-teman nih boleh sebelum sesi selanjutnya, sebelum Rabu depan, tuliskan di mana saja satu hal yang selama ini kamu tunda karena nunggu merasa siap gitu. Mungkin banyak ya dari teman-teman, aku juga termasuk gitu ya. Sebenarnya kita punya ide dari lama, cuman nunggu perfect dulu gitu, nunggu merasa diri ini siap. Nah, lalu tuliskan juga kapan kamu akan mulai melakukan hal tersebut. Kalau aku saranin nih, boleh ditaruh, dipasang tulisan ini di tempat yang sering kalian lihat gitu ya, supaya jadi reminder. Nah, teman-teman juga boleh kalau mau share di media sosial, supaya nanti mungkin lebih banyak lagi gitu teman-teman lain yang menjadi bagian keluarga Impact Talks. Nah, jika mau share di sosial media, boleh tag @syamsi.duha dan juga gunakan hashtag SDF Impact Talks atau hashtag membangun karir bermakna. Oke. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang ketinggalan gitu ya tadi selama acara berlangsung atau mungkin mau review lagi gitu ya supaya lebih mantap gitu pemahaman yang kita dapatkan. Nanti jangan khawatir karena link rekaman akan kita kirim di grup WhatsApp H+1 setiap sesi atau di hari besok gitu. Oke, selanjutnya agenda selanjutnya ini salah satu yang penting gitu ya. Aku juga punya pantun gitu untuk memulainya yaitu pergi ke pasar membeli bebek. Yuk sahabat Impact isi link feedback. Oke. Nah, teman-teman gitu mungkin ada yang bertanya-tanya juga gitu ya. Gimana sih Kak presensinya? Atau mungkin ada yang sudah baca juga gitu ya di kolom chat. Nah, sudah dikirim admin nih. Jadi teman-teman, feedback ini adalah bagian dari presensi gitu. Jadi untuk teman-teman diharapkan bisa mengisi link feedback ini karena nantinya akan membantu kami menyiapkan sertifikat Impact Talks yang tentunya akan dibagikan kepada teman-teman. Oke, di sini mungkin aku akan nunggu gitu ya teman-teman untuk mengisi link feedback ini. Karena tadi kan pesannya jangan sampai kita menunda-nunda gitu ya. Jadi langkah awal untuk berhenti menunda itu adalah mengisi link feedback segera. Oke, nanti dari tim mungkin akan dibantu gitu ya tim untuk memberitahu sudah berapa banyak yang mengisi link feedback. Oke, boleh ditangkap layar ya. Boleh di-scan QR yang ada di layar Zoom, atau boleh juga diketik gitu di web browser teman-teman, s.id/feedback strip IT. Oke, sambil menunggu mungkin ya, apakah sudah ada yang mengisi ini dari tim? Boleh dikasih tahu juga. Sambil menunggu mungkin aku juga ingin memberitahu gitu ke teman-teman, kami harapkan teman-teman mengisi feedback ini sejujur-jujurnya gitu ya. Karena tentunya tim sangat terbuka atas segala masukan, kritik maupun saran yang teman-teman sampaikan. Seperti tadi gitu ya,
pesan dari Kak Shana kalau kita itu paling penting adalah terus melakukan iterasi. Nah, feedback ini juga salah satu bagian dari iterasi kami sebagai tim dari Impact Talks. Nanti tentunya masukan yang teman-teman berikan akan menjadi bahan evaluasi sehingga Impact Talk sesi selanjutnya bisa menjadi sesi yang lebih nyaman, relevan, dan juga bermanfaat. Oke, aku lihat dulu ya dari tim. Oh, sudah ada 20-an ya yang ngisi feedback. Ternyata teman-teman ini juga antusias gitu ya, masih ada sampai akhir. Sambil menunggu, mungkin aku ingin berbincang gitu ya sama salah satu teman sahabat Impact kita di sini. Aku lihat nih yang on cam ada Kak Hamidah gitu ya, tadi juga aktif di kolom chat. Kak Hamidah, apakah memungkinkan untuk on mic? Oke, mungkin sepertinya Kak Hamidah lagi sibuk isi feedback gitu ya. Em, ada siapa lagi ya? Sebentar aku lihat dulu. Ada Kak Nurmansyah. Apakah sudah beres Kak mengisi link feedbacknya? Belum. Oh belum, tapi eh, lagi ngisi ya Kak? Ya, Oke, aku boleh potong, maaf gak Kak, di tengah-tengah kita bicara-bicara sedikit gitu ya. Boleh Kak? Kalau boleh, aku mungkin langsung tanya aja, Kak Nurmansyah nih, selama tadi sesi berlangsung gitu ya, gimana sih perasaan Kakak setelah mendengar berbagai insight dari Kak Shana? Silakan Kak. iya. Eh, Pengalaman yang luar biasa ya. Artinya bisnis sosial itu yang dilakukan ke sana itu dimulai dari hal yang kecil. Lihat dari potensi yang ada di masyarakat, apa yang dibutuhkan di masyarakat, dia bisa sediakan. Artinya bersih ini kan sangat penting sekali untuk masyarakat di sana, apalagi di yang letaknya di pesisir jauh. Jadi itu luar biasa juga untuk ke sana. Beliau kan dari Jakarta itu. Betul. Iya, jauh-jauh ke nyebrang ke pulau lain ya, Hmm, meninggalkan keluarganya itu luar biasa untuk membuat no, artinya kan bisa bermanfaat untuk orang lain itu kan juga ajaran agama kita gitu. Sebaik-baik manusia yang membantu manusia yang lainnya. betul sekali Kak. Baik, terima kasih Kak Nurmansyah sudah sharing gitu ya, perasaan dan eh, apa ya, yang dirasakan gitu selama sesi hari ini. Kalau boleh tahu, apakah dari Kak Nurmansyah sendiri sudah gitu melakukan suatu social impact atau gerakan sosial, atau mungkin masih dalam bentuk ide nih Kak? Ya kebetulan juga bekerja di bisnis sosial. Oh, jadi sudah punya social enterprise-nya ya Kak? Iya, bisnis sosial. Kita, Oke. salah satunya kita membuat apa ya pupuk organik ya untuk masyarakat yang selama ini masyarakat itu selalu mengeluh akan kekurangan pupuk. Nah, jadi Hmm, kita menyediakan pupuk organik bagi masyarakat yang memerlukan. Pupuk organik cair ini sangat murah sehingga dampaknya dapat mengurangi pupuk kimia yang digunakan untuk tanaman kita. hmm. Gitu. Jadi dibilang untuk tanaman organik gitu. Baik, Pak. Saya juga ini sih, Kak. Saya tinggal di daerah yang banyak perkebunan gitu, Pak. Jadi saya juga merasakan gitu bagaimana kebutuhan pupuk organik itu tinggi, terutama yang murah gitu ya. Karena kalau misalnya nggak bikin sendiri ya pupuk organik lebih mahal gitu ya untuk didapatkan. Luar biasa sekali ya gerakan yang sudah dilakukan Pak Nurmansyah ini, social enterprise-nya. Mari sama-sama kita doakan gitu ya agar social enterprise yang dimiliki Pak Nurmansyah, Kak Nurmansyah ya biar terasa lebih muda gitu ya, bisa berjalan lebih lancar dan selalu diberikan kemudahan gitu. Oke, di sini juga sudah disampaikan tim ya kalau
sudah ada lebih dari 25 gitu yang mengisi link feedback. Untuk teman-teman lain gitu yang mungkin belum sempat mengisi link feedback, boleh dilanjutkan gitu ya setelah acara selesai nantinya, tapi ingat gitu ya, jangan sampai ditunda lagi. Oke, nah next kita akan masuk ke sesi dokumentasi gitu. Teman-teman akan aku kasih waktu 1 sampai 2 menit untuk mempersiapkan diri. Nah, boleh nih mungkin ya para ciwi-ciwi gitu ingin touch up dulu gitu ya, benerin hijab, atau mungkin untuk para lelaki gitu ingin benerin dulu pakaiannya, boleh banget nih. Teman-teman yang memungkinkan, yuk temani aku gitu dan teman-teman lain yang udah on cam supaya kita punya kenang-kenangan nih foto bersama di sesi kedua Impact Talks malam ini. Oke, aku tunggu dulu ya mungkin. eh ada lagi kah yang mau, oh ada yang mau pakai minyak rambut dulu Kak. Begitu ya, kalau perempuan mungkin kita touch up lipstick gitu ya, make up. Kalau untuk bapak-bapak ini akang-akang semuanya mungkin dirapihin dulu gitu ya rambutnya, di style dulu gitu biar terlihat makin ganteng. Oke, ada lagi mungkin yang mau on cam? Oke, sambil menunggu mungkin kita langsung foto juga gitu ya, teman-teman boleh menyusul yang nanti mau on cam. Oke, dari tim, oh ada yang rusak, iya nggak apa-apa. Aduh, mau pangkas dulu kelamaan ya Kak. Nanti keburu udah beres sesi ke-8-nya justru. Oke, ya udah banyak ya ini yang on cam, kita langsung foto aja gitu ya. Akan aku beri aba-aba nanti yang screenshot akan dari tim panitia. Nah, teman-teman boleh siapkan senyum terbaik dan gaya terbaiknya gitu ya. Jangan murung-murung. Oke, aku beri aba-aba. 3, 2, 1. Oke, mungkin sekali lagi gitu ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan on cam-nya ya, menyalakan kameranya. Siap. Nah, baik teman-teman, sebelum kita benar-benar menutup sesi malam ini, aku mewakili tim Syamsi Duha Foundation sebagai dalam acara Impact Talk ini ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas teman-teman yang sudah hadir di malam ini. Juga bagi teman-teman yang sudah aktif gitu ya, meramaikan kolom chat dan juga bertanya. Oke, terima kasih juga kepada Kasana atas cerita dan insight-nya yang sangat bermakna ya. Aku catatannya juga sampai penuh nih Kak, karena udah nggak sabar juga gitu ya, akan mengaplikasikannya saat udah bergerak nanti gitu. Terima kasih juga bagi Kang Zul sebagai moderator dan juga seluruh tim yang sudah membantu jalannya acara. Oke, seperti yang tadi disampaikan Kang Zul juga gitu ya, Rabu depan kita akan kembali bertemu lagi gitu di sesi ketiga Impact Talks. Jadi sesi ini bukan sesi terakhir gitu ya. Nah, nanti kita akan bertemu dengan seseorang yang tidak cuma punya ide besar, tapi langsung membangunnya. Dan yang beliau bangun ini berkaitan juga dengan perjalanan SDF, yaitu Kak Aji Wicaksana sebagai CEO dari Arunami. Nantinya kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan social finance dan ekosistem. Mungkin juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sempat ditanyakan ke Kak Shana gitu ya. Oke, untuk linknya, mungkin buat teman-teman yang belum daftar gitu, di sesi selanjutnya ada di f.id/ikut-impact-talks. Sudah dikirimkan juga oleh admin di kolom chat ya, boleh dicek. Oke, siap. Nah, selanjutnya, kami juga memohon maaf gitu ya apabila selama acara berlangsung mungkin banyak hal yang kurang berkenan gitu baik bagi Kasyana atau bagi para peserta gitu, baik itu secara teknis penyampaian maupun alur acara. Nah, untuk menutup acara hari ini, mari kita sama-sama gitu berdoa, terutama untuk para sahabat Impact Talks yang beragama Muslim. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga sesi malam ini tidak hanya berhenti di obrolan Zoom saja ya, tapi bisa juga jadi bahan pemantik agar ide-ide dan
apa-apa yang ingin teman-teman lakukan bisa menjadi dorongan memulai langkah di dunia sosial impact ini. Aku Koni, pamit undur diri. Selamat malam teman-teman dan sampai bertemu di sesi Impact Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Koni. Makasih, Kak.